Bentar Bu ya. Saya juga record juga. Kayaknya banyak, ada Pak Abdul Rahman, ada Pak Bahar, dia udah remote Bisa, kamera. oke, bisa Maaf, kita materinya mulai nggih, mana Bapak tadi, Ibu Bu? semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sokip dinyalain lagi Pak. Tadi aku mute all dulu semua. Halo, suara saya terdengar Bu? Udah bagus, udah. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, sahabat sadar IGI yang berbahagia pada malam hari ini, serta yang saya hormati Bapak Wadi Waluyo, narasumber sadar IGI edisi 168. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senantiasa kita panjatkan puja dan puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas berkah dan dayanya kita masih diberi kesehatan, keselamatan sehingga kita masih bergabung di room sadar IGI dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang berbahagia, digitalisasi media pembelajaran berlangsung lama bahkan sebelum pandemi COVID-19, namun di saat ini pembelajaran berbasis digital yang sebelumnya menjadi alternatif kini relatif menjadi pilihan utama. Namun kritikan terhadap pembelajaran online adalah kekhawatiran tidak tercapai nilai afektif sesuai yang diinginkan dalam tujuan pembelajaran. Namun sebenarnya disinilah tantangan sebagai guru, pembelajaran daring tidak bisa ditolak karena keberadaan zaman, target afektif harus tercapai pula dengan baik. Pembelajaran harus menyenangkan meski di masa apapun, terlebih di masa pandemi. Meski sebagian siswa terlihat enjoy dengan keadaan yang membuatnya harus belajar di rumah, namun banyak siswa yang menginginkan sekolah bisa seperti dulu. Demikian pula orang tua hampir semua menginginkan keadaan bisa seperti semula. Anak-anak ke sekolah seperti biasanya. Tentu kita masih sangat berharap keberadaan sekolah yang didambah siswa dengan kehadiran reguler seperti biasa. Namun demikian, kondisi seperti ini mengelola kelas secara PJJ merupakan hal-hal yang tidak terelakkan. Karena itu, guru yang cerdas dan inovatif bukan sekedar menciptakan media pembelajaran atau menentukan learning management system, mana yang dapat digunakan bersama. Lebih dari itu, guru harus cakap menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, salah satunya dengan ice breaking. Ice breaking bukan mencarikan suasana, namun membuat pembelajaran menyenangkan. Suasana belajar diciptakan akan membuat siswa betah, terutama di suasana masa pandemi. Ice breaking yang diterapkan dalam PJJ menjadi sesuatu yang unik. Pada Sadar IGI edisi 168 ini, menghadirkan narasumber yang berpengalaman dalam ice breaking, yaitu Bapak Adi Waluyo dari Binar Indonesia, dan akan dipandu oleh saya sendiri, Soci Prasetya dari SMP Negeri 2 Padang. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, perkenalkan saya akan menyampaikan dulu kurikulum vitae Bapak Adi Waluyo, yaitu nama Bapak Adi Waluyo merupakan trainer, fasilitator experiential learning, pemandu wisata, asesor, kompetensi, MICE organizer, BNSP, pendamping UMKM, penulis atau pengarang buku, Amazing Icebreaker, panduan praktis menjadi icebreaker keren. Amazing Virtual Icebreaker, panduan praktis menjadi virtual icebreaking keren. Itu sekedar kurikulum vitae. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, saya sampaikan tata tertibnya bahwa selama kegiatan malam ini, tolong Bapak Ibu memute mic-nya sampai nanti diberi kesempatan oleh Bapak narasumber. Jika diberi kesempatan untuk membuka mic-nya, ya Bapak Ibu nanti membuka. Tapi selama pelaksanaan pemaparan, Bapak Ibu bisa memute supaya jalannya kegiatan ini berjalan lancar. Terus Bapak Ibu, jika nanti ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa raise hand atau angkat tangan sehingga nanti mic-nya bisa dibuka oleh panitia. Tapi insya Allah kita hari ini akan bersenang-senang ria ya Pak ya. Berbahagia-bahagia ria. Jadi nanti akan dikawal dan dibuat happy oleh Bapak Adi Waluyo. Oke Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk supaya saya sudah semangat ini, waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Adi Waluyo. Monggo Bapak Adi Waluyo. Saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Sokip ya panggilannya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sih pengennya dengar suara dulu nih dari semuanya. Mungkinkah kita unmute dulu semuanya, Bapak Ibu, karena ada kerinduan yang sangat mendalam buat dari saya buat rekan-rekan IGI khususnya. Ini sesi saya kedua untuk pertemuan dengan bersama rekan-rekan IGI. Kalau boleh izin teman-teman yang pernah ketemu dengan saya maupun yang belum kenal, silakan. Saya mau dengar dulu suaranya. Kalau boleh juga teman-teman saya minta izin agar bisa menghidupkan kameranya
agar saya bisa melihat, bisa bertatap muka walaupun kita jarak terpisah. Hey, makasih Umi. Iya. Bergaya-gaya. Ya, kalau memang Anda berkenan, walaupun kita tahu salah satu kendala dari PJJ atau online learning adalah ini apa namanya gangguan sinyal dan segala macam. Tapi saya ingin melihat dulu soalnya sebelum saya mulai terlalu jauh, kan. Apalagi materinya adalah ice breaking. Jadi saya harus tahu bahwa yang saya lihat di depan ini cair semuanya gitu kan. Jadi nanti Bapak Ibu semuanya iya seperti itu benar nih. Oke, saya sambil menunggu semuanya. Masih malu-malu kayaknya Mas Adi, ayo Bapak Ibu nyalakan kameranya semua. Mas Adi, wajah Bapak Ibu semua. Yang belum pakai kerudung silakan pakai kerudung. Main bersama. Masih malu-malu ya Mas Adi ya? Iya, benar nih. Malam ini ingin sekali. Artinya biar bertemu bukan seperti ini karena jarang-jarang. Karena PJJ itu sebenarnya adalah tidak hanya harus kita apa namanya off cam gitu ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu ketika ketemu dengan siswanya off cam gitu loh kan. Kemudian kita nggak tahu apakah ada keresahan atau kegalauan yang kita tidak bisa tangkap kalau misalnya kita tidak kita terlihat. Justru malam ini walaupun situasi di Indonesia masih pandemi seperti ini, ada beberapa daerah yang juga masih mengalami bencana. Jadi kayak di kelas ya, ketika kita muridnya malu-malu nyalain kamera, ternyata Bapak Ibunya juga sama nih malu-malunya. Iya betul. Ada Puspa lagi makin, ayo. Nggak apa-apa, yang lagi ngunyah nggak apa-apa. Bapak Ibu silakan dinyalakan kameranya. Kita mau berseru-seru ya, Mas Adi pengen lihat wajah Bapak Ibu nih, gimana rasanya wajahnya. Iya, Pak Abdurrahman apa kabar? Nah, kita kan sudah bisa melihat walaupun jauh kita terpisah, tetap fit ya. Terus kemudian Ibu Ana Lucia apa kabar? Nah, ya, kita bisa menyapa Ibu Dewi Istiqomah, gimana kabarnya? Bu Suha, Susmenti, Ibu Sri Handayani, Ibu bisa ya? Gitu. Oke, baik. Sambil menunggu rekan-rekan yang masih membuka kameranya, semoga semuanya bisa ikut terlibat saat ini. Misalkan nanti jadi bagian pembelajaran semuanya. Pak Usman, makasih sudah hidup kameranya. Oke, saya akan menyapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari saya buat rekan-rekan dari dahsyat, rekan-rekan dari Sadar Igi. Ya, kenapa saya bilang dahsyat? Karena Indonesia tidak akan ada artinya tanpa rekan-rekan semuanya, dan rekan-rekan adalah salah satu garda depan yang juga menjadikan saya seperti ini, karena saya selalu bilang bahwa saya punya keterikatan atau selalu menantang buat saya ketika dipanggil untuk bisa bersharing terhadap rekan-rekan guru, karena buat saya apa yang membuat saya seperti ini adalah rekan-rekan guru. Jadi terima kasih khususnya buat Umi yang sudah mengundang kembali saya di sini. Oke, semuanya saya mau sapa. Halo. Hai. Oke, kalau halo jawabannya hai ya. Kita gerakannya gini ya. Kalau halo gerakannya begini ya. Ya. Halo begini. Kalau hai itu gerakannya adalah tangannya. Ya. Jaim ya. Kenapa? Nggak boleh jaim ya. Nggak boleh jaim. Nggak boleh jaim. Ya. Bisa dibayangkan kalau Bapak Ibu jaim, nanti siswanya pun akan jaim ya. Siswa-siswa akan jaim. Dia cuma diem aja, nggak gerak Pak Bahar. Pak Bahar itu bisa, jadi agak panasnya belakangan. Gitu, oke. Kalau saya bilang halo gerakannya seperti ini ya. Halo adalah gerakannya seperti ini, seperti nelpon. Gerakannya kiri kanan ya. Halo, gerakannya gini. Halo, iya. Kemudian jawabannya lah, hai. Iya, kalau halo jawabannya hai, kalau hai jawabannya halo. Oke. Siap ya semua, jangan lupa senyum. Ya, jangan lupa senyum. Wajib pertama-tama adalah senyum, Bapak. Ambil senyumnya mana? Iya, senyum dulu. Halo. Oke. Pak Puspo nggak apa-apa, tapi jangan sampai kesurupan Pak Puspo. Oke, semuanya halo. Hai. Unmute saja. Hai. Oke, khusus ladies, buat yang ladies ya, saya mau dengar para ibu guru
ya se-Indonesia yang hadir. Di sini kalau nggak salah yang hadir 200 orang ya, tapi baru tercatat 50-60 pilih ya. Nggak apa-apa. Oke, buat para ibu guru dua semuanya. Halo, halo, hai. Oke, lagi ibu gurunya ya lagi. Halo, halo, hai. Hai, halo. Tepuk tangan. Sekarang para bapak guru, jangan mau kalah bapak guru. Bapak guru jangan mau kalah. Ya, siap. Bapak guru siap. Oke, semuanya. Halo, halo, hai, hai, halo, hai, halo, hai. Halo, hai. Halo, hai, 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 halo. Oke, semuanya siap ya malam ini. Teman-teman, halo, halo, hai. Hai, halo. Hai, halo. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita semuanya. Ya, terima kasih rekan-rekan ya buat sambutan awalnya yang sudah mau tersenyum karena ini penting sekali dalam proses pembelajaran jarak jauh. Kenapa saya minta teman-teman untuk membuka kameranya? Ini salah satu, walaupun kita nanti bisa oke kembali, tapi saya tidak gini. Ketika mengawali pertemuan, harapannya adalah tadi ada pesan yang dapat ditangkap. Pesan pertama adalah semangat, yang kedua pesan positif bahwa Bapak Ibu penuh dengan energi positif yang disampaikan kepada siswa, sehingga siswa bisa ikut berinteraksi, gitu ya. Walaupun memang effort ya, artinya memang ada apa namanya ada ibu bapak harus bermain peran gitu kan. Jangan lupa aku senyum. Ayo, mana senyumnya? Senyumnya, nah gitu, iya. Senyumnya beda tipis antara senyum dan menyeringai ya, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting bersemangat dulu semuanya. Baik, kita akan mulai. Baik, Bapak Ibu, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi Waluyo, bisa dipanggil Adi atau Waluyo. Saya dengan seorang pembelajar sampai saat ini. Dan apa yang bisa saya lakukan malam ini adalah sharing. Sharing terkait dengan breaking lagi. Kemarin Umi sempat contoh saya, Mas Adi ada materi yang bisa sampaikan. Saya materi lainnya lebih kepada leadership, manajemen skill dan lain-lainnya. Tapi Mas Adi, nantikan dulu semua ya, sebentar. Iya, boleh. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Ya, biasanya saya diminta kalau untuk rekan-rekan guru lebih kepada mungkin teknik fasilitasi atau ice breaking seperti ini, dan saya lebih kepada manajemen skill, leadership skills atau soft skills yang lainnya yang biasa saya sampaikan. Tapi nggak apa-apa. Malam ini karena PJJ masih menjadi tantangan dan saya masih merasakan. Jadi apa yang saya sampaikan adalah karena saya juga berdasarkan saya sebagai ayah yang juga ikut merasakan anak-anak saya proses PJJ yang dilakukan, dan saya tahu sekali tantangan beratnya para bapak ibu guru ketika melakukan proses PJJ ini sendiri. Belum lagi rutinitas yang ada ditambah dengan PJJ-nya sendiri. Tapi dan kita juga belum tahu sampai kapan ini berakhir. Kita berharap pandemi ini segera berakhir. Tapi apapun yang terjadi kita harus tetap mempersiapkan diri karena banyak hal yang perlu di-sharing. Oke, kalau di sini saya bertanya, bisa teman-teman yang nggak open cam juga nggak apa-apa, apakah boleh ketik di chat box yang pernah ketemu dengan saya, berikan tanda chat dengan huruf 1, yang belum pernah ketemu dengan saya, ketik di chat box dengan tanda huruf 2. Oke, silakan, saya mau tahu. Silakan. 1, oh, Umi langsung 1. Oke, 2, Ibu Irmawati. Halo, Pak Rahmat, Pak Yuliantoro, Pak Puspo, Pak Sohib yang kedua berarti ya. Oke, siap. Ibu atau Bapak Andari. Oke, berarti ya banyak yang sudah. Ada Mufli El Habib. Nah, tuh kan udah ketemu. Siap. Oke. Iya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu diketik dulu biar kita tahu dulu. Saya juga tahu dulu siapa saja yang belum pernah ketemu dengan saya. Gitu. Semoga apa malam ini pertemuannya itu bisa menjadi manfaat pastinya, dan bisa diimplementasi ke depannya ya, seperti itu. Oh, ada Pak Musin, ada Ibu Dewi Istiqomah ya, kalau nggak salah dari Batam ini ya, Bu Dewi ya. Oh, saya masih ingat ya, seperti itu. Iya, oke. Silakan Bapak Ibu sambil menulis. Baik, saya izin share, tapi nanti ketika share screen saya balik lagi, mungkin akan saya share, saya tutup, karena malam ini seperti Umi bilang bahwa kita akan interaksi nanti mungkin kalau saya akan ngajak Bapak Ibu bergerak, saya berharap Bapak Ibu bisa bergerak. Kalau memang kita chat lewat chat box, nanti bisa diikuti juga lewat chat box, atau nanti kita akan menggunakan fitur-fitur yang lainnya. Mas Adi, di Webex ini juga ada emit
emoticon. Jadi kalau Mas Adi butuh emoticon misalnya, ayo Bapak Ibu tepuk tangan kayak gitu. Nah, itu Iya, bisa. nah, seperti ini. Oke, siap. Baik kalau gitu. Iya, saya izin untuk ini ya, share screen dulu. Silakan Mas. Teman-teman semuanya. Pak Sof, kemana Pak Sof? Jangan ngumpet Pak Sof. Mana Pak Sokipnya? Pak Sokipnya di Sudah terlihat kah? Sudah. Ada. Sudah, oke. Karena yang menjawab baru Umi dan Pak Sohib, saya belum dengar semuanya. Teman-teman, kalau memang Anda kita melihat screen-nya, silakan berikan emot icon untuk remote reaction tanda jempolnya. Silakan. Nah, itu. Jadi kita juga membiasakan seperti itu ya. Iya. Baik yang not open cam juga silakan. Oke, baik, kita akan mulai. Ini adalah materi sharing malam ini. Amazing Virtual Icebreaker adalah buku saya yang kedua yang saya dedikasikan buat seluruh para pelaku proses pembelajaran, pelatihan maupun pertemuan yang dilakukan secara daring atau online ya. Ini muncul juga berdasarkan apa yang saya alami. Jadi ketika saya alami saya mengalami dari mulai April, saya ikut kelas, kemudian saya membuka kelas, saya melihat anak saya melihat banyak pertemuan-pertemuan yang sepertinya harus dibangun situasi yang menyenangkan gitu loh, agar proses pembelajaran, proses penyampaian informasi itu bisa menjadi lebih interaktif, bisa lebih hidup, bisa lebih tidak membosankan, bisa lebih berdampak positif terhadap si penerima pesan. Oke, kita lanjut. Tadi sudah dikenalkan, saya Adi Waluyo. Nama saya bisa dipanggil Adi atau Waluyo. Kemudian sertifikasi saya ada beberapa yang memang semuanya mirip BNSP dan saat ini selain profesi sebagai asesor, saya pun auditor CSE. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini akan saya cepat-cepat saja. Nanti kita lebih banyak interaksi. Proses ini saya minta kita open mind, kita semua belajar bersama. Saya tidak akan menggurui Bapak Ibu semuanya karena Bapak Ibu adalah guru di sini. Jadi tidak ada yang perlu digurui, tapi lebih banyak pada sharing knowledge saja, sharing experience saja. Dan saya terima sekali masukan, Mas Adi, ini kayaknya perlu begini-begini. Monggo, karena buku kedua ini juga terinspirasi dari teman-teman guru, gitu loh. Jadi saya justru butuh banyak masukan, saya justru butuh banyak sharing, saya justru butuh banyak inspirasi dari rekan-rekan ya. So, rekan-rekan, Bapak Ibu guru, saya minta malam ini kita semua belajar bersama. Segala hal yang terjadi selama proses akan menjadi bagian dari proses pembelajaran itu sendiri dan pastinya harapannya kita akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini. Oke. Nah, ini yang pertama. Entah gimana caranya. Nah, ya. Entah gimana caranya. Kita akan bergerak dengan virtual dance. Nah, ini mungkin nanti bisa Bapak Ibu bisa. Tadi kalau saya nggak boleh, karena saya nggak biasa bergerak, boleh nggak? Oh boleh, ini adalah sebuah pilihan. Tapi saya coba di sini. Gini aja kalau nggak gerak gini jempolnya. Boleh. Agak begini pun boleh. Diikuti seperti apa boleh. Oke, tapi, nah kalau yang bisa bergerak saya ingin bergerak. Kalau yang bisa berdiri kita akan berdiri. Tapi saya malam ini kita tidak usah berdiri, kita akan usahkan badan kiri kanan aja ya, karena sudah cukup malam dan pastinya mungkin kalau pagi harapannya Bapak Ibu tidak harus setiap hari ya. Ingat, ice breaking seperti ini tidak harus setiap hari, tapi ada momentum di mana Bapak Ibu bisa bikin tematik. Besok saya ingin mengajak siswa-siswa untuk bergerak. Nah, ini bisa dilakukan. Yuk Bapak Ibu, kita akan bergerak. Silakan, saya akan sharing sedikit lagunya. Jadi ikutin gerakannya. Saya bisa terlihat dengan jelas kah? Atau saya jelas ya? Oke, baik. Saya akan hidupkan lagunya. Terdengar kan? Oke, siap ya? Nah, ayo goyang. Kalau bisa gerak-gerak kiri kanan seperti saya, gerak-gerak kiri kanan. Nah. Gerak dong, Pak. Ayo gerak-gerak kiri kanan. Ayo gerak kiri kanan. Kiri-kiri. Siap. Ayo, yang dari NTT ada enggak nih? Yang dari Nusa Tenggara, dari Indonesia Timur, kita bergerak semuanya. Malam ini kita ramaikan sadar tinggi, yo. Goyang-goyang ke kanan, dan ke kiri, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Goyang-goyang lagi, seperti ini, ke kiri, ke kanan. Ke kiri, asik. Ayo goyang semuanya, joget dikit. Ayo gerak, pokoknya bergerak dulu. Iya. Ayo gerak, jangan bingung. Biasanya
Ditanyain anaknya, kok mama gerak-gerak sih? Nah, ayo. Iya, gerak-gerak, ayo. Maksudnya ada kedengar Bu di saya. Kalau yang mana? Iya, kasih jempolnya. Lagi gerak kanan, ke kiri, ke kanan, kiri, jempolnya, siap. Asik, ayo gerak-gerak, siap. Ayo jawab lagi, ya. Ayo gerak. Jangan jadikan batasan. Ayo gerak semua. Pak Usman, mana geraknya Pak Usman? Gerak dikit Pak Usman. Suaranya sudah jelas. Ayo. Ayo Bunda Dewi. Ayo, mana semuanya? Ayo gerak. Siap, kita berputar ya. Saya pengennya sih Bapak Ibu bisa keluar nih. Kita keluar ya, siap ya. Kita putar. Kalau bisa berputar, putar. Putar kiri. Balik lagi. Siap, geser. Keluar kamera. Yuk, geser. Sampai keluar kamera. Sampai hilang. Jangan kanan di kamera. Ya. Oke, balik lagi. Siap. Sekarang kanan ya. Kanan. Putar kanan. Keluar kamera. Sampai keluar kamera. Sampai hilang. Iya. Oke, tepuk tangan dulu semuanya. Luar biasa. Oke, saya belum lihat semuanya bergerak, tapi yang sudah bergerak luar biasa. Saya juga banyak tepuk tangan. Pak Bahar ketawa jam ya. Gini. Ya, oke. Sebelum kita lanjut. Nah, Ayo Pak Usman. Suaranya tidak jelas. suaranya tidak jelas. Oke. Iya. Saya izin break dulu. Di tempat saya terdengar azan begitu kencangnya. Boleh break dulu ya? Boleh. Ya. Yang mau ambil minum karena tadi bergeraknya sedemikian rupa silakan ambil minumnya. Saya izin dulu sebentar. Saya izin dulu keluar dari HP, masuk ke laptop. Silakan Bapak, silakan. Ya. Hanya ini keluarnya bagaimana ya? Live Pak, ada silang. Silang di mana? Di atas Pak. Ini di Perstik. Di bawah. Short. Di bawah. Di bawah. Oh, karena HP di atas. Di garis 3 ya? Pokoknya ada tulisan live gitu loh. Dari HP mau keluar, kalau laptop bagus. Tunggu sebentar di tempat Mas Rocky lagi azan ya. Oke, baik. Kita bisa lanjut. Silakan Mas. Baik. Oke, rekan-rekan semuanya, lagunya nggak jelas. Nah, gerakannya nggak kelihatan, mungkin jaringannya jelek. Kok nggak ada suaranya? Saya lagunya kedengeran Pak. Iya, lagunya kedengeran. Oke. Nah, tadi berapa orang yang mendengar lagunya? Silakan berikan tanda jempol. Nah, itu dulu. Dari teman-teman, saya mau tahu dulu. Berapa orang yang mendengarkan lagunya? Silakan berikan icon tanda jempol. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Usman. Iya, sudah ada Pak Aminuddin juga. Oke.
Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih yang sudah memberikan reaksi tadi mendengarkan lagunya. Ya, ini adalah bagian dari part of tantangan ketika kita melakukan sebuah proses virtual atau proses pertemuan secara online. Ya, satu, fitur-fitur di Zoom atau fitur-fitur di Webex mungkin tidak semuanya kompatibel. Artinya gini, sangat terpengaruh ketika kita menggunakan proses MS Teams atau menggunakan Zoom atau menggunakan Webex, itu sangat penting sekali bahwa kita bisa memahami. Saat ini saya akan mencoba berbagai macam yang bisa kita lakukan sebagai ice breaking. Nanti seperti tadi Bapak Ibu bisa mengukur kira-kira mungkinkah saya melakukan ini? Mungkinkah saya melakukan ini? Jikalau tidak mungkin, apa yang harus saya siasati? Nah, ini adalah bagian dari proses learning kita malam ini. Baik, buat rekan-rekan yang tadi sudah memberikan tanda jempol, saya mau sharing. Apa rasanya tadi ya, Bapak Ibu, ketika ikut bergerak? Ikutkah bergerak, Bapak Ibu? Keringetan. Capek dan keringetan. Oke, yang lainnya mungkin? Tapi seru. Oke. Ya, yang lainnya mungkin boleh sharing, silakan. Open mic. Fresh. Iya, tadi Segar, otaknya ya? puyeng. Ini sudah fresh ini. Tadi seharian puyeng. Seharian puyeng ya. Bikin Iya. dokumen ya. Oke. Iya. Mungkin ada waktunya kita menyediakan waktu untuk mendengarkan sesuatu, terus kemudian kita menggerak-gerakkan diri. Bersama. Setuju. Gitu. Oke, yang lainnya yang tadi sempat bergerak dan mendengarkan. Jadi nggak ngantuk. Iya, ngantuknya hilang, cuma jadi lapar. Nah, kalau itu udah bikin ini emang kayaknya bawaan ya kalau itu ya. Itu suasana kayak di kelas betulan, Pak. Oh, ya. Oke, ya kalau memang demikian, memang harapannya itu jadi Bapak Ibu. Nah, kalaupun boleh nih sekarang, kira-kira yang tadi tidak ikut bergerak karena ada kendala jaringan, kalau boleh sharing, apa yang terjadi Bapak Ibu ketika itu tiba hadir di visualnya Bapak Ibu, reaksinya seperti apa kalau boleh tahu? Gemes. Oke, silakan. Ada boleh ngetik di chat box, boleh juga open mic untuk bicara. Yang tadi bingung mungkin atau tidak bisa mendengarkan lagunya, tidak mendengarkan soundnya, tapi melihat teman-teman mungkin kok pada bergerak, ada apa gitu. Nah, apa yang dirasakan? Boleh share dengan chat box atau silakan. Bengong. Bu Ana bengong aja ngeliatin ya, ini ngapain ya gitu. Nah, ini menarik ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat, bingung, penasaran. Nah, tuh. Oke, ini akan terjadi ya dalam proses tadi ice breaking ataupun proses apapun juga ketika dilakukan secara online. So nanti saya akan kupas apa sih bagaimana caranya, bagaimana triknya sambil jalan saja. Namun demikian, Bapak Ibu yang sudah tahu kucing tikus, harap diam. Pak Bahar diem ya, nggak berantem ini. Yang sudah tahu kucing tikus harap diam, tapi yang belum tahu tentang kucing tikus, saya punya cerita tentang kucing tikus sebelum saya lanjut lagi ke sesi berikutnya. Ya, Bapak Ibu tahu dong kucing tikus. Saat ini saya ganti deh, jangan kucing tikus. Saya ganti dengan kalau kucing dengan tikus, kalau ayam kira-kira dengan bebek. Nah, gitu. Jadi saya ganti ceritanya dengan ayam dan bebek. Ya, teman-teman yang pernah ikut kucing tikus di kelas kucing tikus, saat ini break dulu ya, berikan kesempatan teman-teman yang lain untuk berdiskusi. Oke, Bapak Ibu semuanya ya, saya punya ayam dan saya punya bebek. Silakan Bapak Ibu pastikan bisa mendengar dengan baik informasi yang saya sampaikan. Oke, silakan ikuti ya, tanpa harus membuka mic-nya. Ayam, bebek, ayam, bebek, ayam, bebek. Oke, ada yang tahu nggak? Tadi saya bilang berapa bebek? Silakan raisen atau ketik di chat box sekarang juga. Boleh, yuk, silakan. Sebut aja berapa, ayo. 6. Oke, Bu Dewi bilang 6. Bu Dewi di Batam bilang 6. Oke, 3. Oke, 5. 2, 3, 1. Oke.
12, 38. Semuanya menyebutkan angkanya luar biasa. Sip. Oke, stop. Kita stop dulu. Kita stop dulu. Oke, berarti Bapak Ibu di sini belum fokus ya. Kita tidak akan lanjut ini. Ini masih materi yang paling pertama ini. Harus fokus ya. Nah, di sini biasanya akan ada sebuah pertempuran nih ya. Di sesi sebelumnya terjadi pertempuran antara Pak Bahar dengan rekan-rekannya. Saat ini kita lihat siapa yang akan bertempur. Oke, semuanya fokus dengan saya ya, tidak fokus dengan lain-lainnya. Siap? Ya, fokus dengan saya. Lihat instruksinya ya, ikutin ya. Ayam, ayam, ayam. Ayam, ayam. Nah, bebek, bebek, bebek. Iya, kan ada yang udah mulai menulis tuh tadi. Iya kan, kakak. Iya, gitu. Saya ulang. Enggak banyak yang menulis. Pokoknya fokus dengan saya, ya. Fokus dengan saya. Ikutin ya. Ayam, ayam. Bebek, bebek. Ayam, bebek, bebek, ayam. Ayam, bebek, 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 bebek. Oke, yang tahu berapa ayam silakan tulis di chat box saat ini juga. Ayo, silakan. 6, ayam 1, banyak, 1, iya, 3, 1. Ayam 2, 3, 1. Berapa ayam? Iya, terus, oke. Ya, tidak ada ayam. Oke, Bu Herlina tidak ada ayamnya. Ya, 6, 1. Semuanya luar biasa nih. Oke. Berarti semuanya fokus dengan saya, tapi fokusnya banyak. 2 ayam, bebeknya banyak. Iya, nggak apa-apa. Ikutin saya. Oh, Asep, Pak Asep ini one step beyond langsung ya. Jadi belajar hitung. Iya nih, berapa ayam? Pak Amiruddin. Oke, siap. Oke, baik. Sambil teman-teman, oke, sampai semuanya mengikuti ya. Baik semuanya, kita close dulu, kita tutup dulu saat ini. Pertanyaannya, Bapak Ibu, adakah instruksi saya untuk meminta Bapak Ibu berhitung? Ya, Pak Sohib udah senyum-senyum, Pak Amiruddin senyum-senyum, Pak Bahar. Oke, saya ulangi. Adakah tadi di instruksi saya yang meminta Bapak Ibu untuk berhitung? Tidak. Oke, ikutin ya. Ayam, ayam. Bebek, bebek, ayam, ayam, bebek, dan bebek, bebek, ayam. Mungkin banyak ayam, mungkin banyak bebek. Yang tahu berapa ayam, berapa bebek, tulis di chat box. Masih ada yang jawab 5. Iya, masih ada ayam 2, bebek 5 jadi 7. Ayam 1, bebek 1. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu. Saya mau tanya tadi di atas ada Pak. Masih ada tadi siapa ya? Tadi yang jawab berapa bebek siapa ya? Oke, saya langsung aja deh ke sini. Siapa open mic? Pak Amiruddin. Senyum-senyum aja seperti tahu jawabannya kayaknya. Pak Amiruddin pernah ikut ya? Enggak, belum. Pak Amiruddin, kira-kira open mic, Pak. Jawabannya apa, Pak? Pak Amiruddin berapa? Menurut saya instruksinya di situ disuruh menghitung berapa jumlah, tapi menurut saya itu diarahkan untuk mengikuti kalimat yang diucapkan. Makanya saya ucapkan berapa begitu. Ayam. Jadi saya berapa ayam? Ya, mengikuti ucapannya aja gitu, Pak. Mengikuti ucapannya aja. Oke, kasih applause dulu dong buat Pak Amiruddin ya. Walaupun memang agar lebih lengkap ya. Tadi kalau nggak salah saya, siapa yang tahu berapa ayam, berapa bebek, silakan tulis di chat box. Nah, itulah adalah jawabannya sebenarnya. Jadi saya tidak minta Bapak Ibu berhitung, tapi saya minta Bapak Ibu untuk mengikuti. Nah, hal ini adalah hal sederhana yang mungkin Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu berdamai sama saya malam ini. Itu ya, yang dimasukin di hati ya Bapak Ibu ya. Jadi ingat Bu Handari tidak ada yang minta berhitung, Bu Dwi nggak ada yang minta berhitung, Bapak Ibu sekalian nggak ada yang bisa ikuti. Nah, seperti Bu Erlina bilang, kalau mau lebih lengkap lagi bisa dilengkapi lagi. Berarti kalau sudah demikian Bapak Ibu sudah fokus. Tepuk tangan lagi dong buat semuanya. Kita akan lanjut ya. Kita akan lanjut. Ini adalah hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Oke. Ya, saya selalu mengutip
hal ini, Kak Seto bilang, para ahli mengatakan bahwa semua anak pada dasarnya senang belajar. Jadi ciptakanlah suasana belajar yang gembira dan menyenangkan. Kenapa demikian? Saya ingat sekali ketika situasinya itu tidak, kita bayangkan kita menjadi seorang anak lah ya, terus kemudian Bapak Ibu yang punya anak. Pastinya ada dua cara belajar. Pertama terpaksa, dipaksa, atau terpaksa, dipaksa, dan kemudian atas kemauannya sendiri. Kalau terpaksa ilmunya masuk, ya. Tapi apakah akan berbekas mendalam, kemudian bisa memberikan manfaat, belum tahu. Kalau dipaksa, apakah akan masuk? Bisa jadi. Apakah akan berbekas dan mendalam? Mungkin karena ilmunya, mungkin antara ilmu dengan proses pemaksaannya itu akan lebih banyak proses pemaksaan yang gitu. Tapi ketika situasi yang menyenangkan, dia akan ingat semuanya, dari mulai penyampaiannya, dari mulai prosesnya, dari mulai dinamikanya. So, tantangan kita nih Bapak Ibu, bukan hanya rekan-rekan guru, tapi saya sendiri sebagai trainer dalam kondisi saat ini, ketika saya melampaukan proses virtual, pembelajaran seperti ini, itu harus diciptakan situasi yang menyenangkan. Tapi ingat, terlalu menyenangkannya pun itu juga tidak baik. Oke, ini adalah quotes yang saya suka sekali dari Kak Seto yang belum lama dia menyampaikan saat dia menghadiri sebuah rapat tahun 2020 kemarin, dia menghadiri rapat di Kementerian Pendidikan. Oke, ini adalah ini saja. Ice breaking itu adalah sebuah atau serangkaian yang dilakukan dalam rangka untuk menghilangkan kebekuan, membangun suasana dan lainnya ya. Untuk kebutuhan tertentu ice breaking bisa dipakai untuk saling berkenalan. Ini slide-nya saja karena sudah bisa didapatkan lewat link yang sudah ada. Kategori saat ini, nah ada dua, offline, online. Bedanya kalau offline kita ketemu langsung, kalau online seperti ini. Ya, kategorinya ada dua dan implementasinya pasti akan berbeda. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, silakan diresapi dulu kata-kata di atas ini, susunan kata di atas ini, dan jika sudah ada rekan-rekan Bapak Ibu guru yang tahu berapa jawaban di bawah, silakan ketik di chat box. Saya suka susu sapi hampir setiap hari. Saat sore hari saya selalu minum susu sapi. Saking seringnya sampai saya sulit sekali minum jenis yang lain selain susu sapi. Sehingga sampai saat ini saya senang sekali dan suka sama susu sapi. Pertanyaannya, ada berapa jumlah huruf S pada kata-kata tersebut? Silakan ketik di chat box. Satu, nggak ada huruf S. Bisa aja ini, Mi. Iya, berarti udah makin fokus semuanya ya. Satu. Semuanya fokus. Huruf S. Ada berapa huruf S pada kata tersebut? 36. Wow, Bu Nida, 30. Wow, dikasih aplaus dulu karena benar-benar berhitung. Pak Adam, satu saja Pak. Iya, 27 kata Bu. Ih, dihitung ya beneran ya. Oke. Hadir dan siap menyimak. 1.000 berapa? 30. Oke, baik. Oke, kira-kira saya mau tahu untuk yang tadi jawab paling banyak. Sore salah, tapi nggak berantem. Ibu Sulistiowati. Nah, boleh open mic Ibu. Jumlahnya 27. Apa mau diralat? Dihitung bareng-bareng yuk. 27 ya Ibu ya? Ibu udah hitung tadi ya? Yakin nggak mau dirubah Ibu? Cuma satu huruf. Cuma satu huruf, oke. Nanti kita akan tebak kenapa cuma satu huruf, kenapa 27. Oke, makasih Bu Sulis. Tersebut. Hanya kata pada kata tersebut. Oke, nggak apa-apa. Kita akan lihat apakah itu benar atau tidak. Bu Dewi Istiqomah, ada 34 ini. Luar biasa. Saya sendiri belum berhitung, jadi saya bertanya makanya. Ada berapa jumlah huruf S? Bu Dewi? Tersebut. Kalau di atas 34. kata-kata, ini cuma kata Pak. Itu. Iya. Bukan banyak kata-kata. Hanya pada kata tersebut. Hanya pada kata tersebut. Oh, Pak Adam yakinin kita semuanya ya. Hanya pada kata tersebut. Jadi bukan pada huruf di atas ya Pak ya? Bukan, ini kan kata-kata yang di atas banyak kata. Di sini cuma ternyata hanya kata pada kata tersebut. Dan jawabannya adalah cuma satu S. Ada satu. Betul. Berarti semuanya fokus. Terima kasih Pak Adam untuk memperbaiki dan membenarkan ini semuanya. Dan rekan-rekan sekali lagi ya, ini adalah cek fokus. Ini adalah cek fokus. Bisa jadi pertanyaannya seperti ini, tapi Bapak Ibu bisa ganti soalnya di bawah. Siapa nama pangeran itu?
apa rumus matematikanya ini. Jadi dia di-stuck di sana, tapi dikeluarkannya di saat slide berikutnya. Jadi atau dikeluarkannya dengan animasi, atau dikeluarkannya kalau di PowerPoint itu dia pakai animasi, jadi dia keluarnya belakangan. Pertanyaannya silahkan ini. Tujuannya tadi apa? Kita coba meremind atau mengulang kembali. Kira-kira tadi kita belajar apa? Misalkan contoh, ada pelajaran matematika, ada pelajaran agama, atau ada pelajaran apapun yang baru kan kita lakukan secara online. Kita boleh lakukan recap kembali dengan cara seperti ini. Sederhananya adalah kita buat pertanyaannya seperti ini, tapi kemudian bukan di bawahnya bukan berapa jumlah huruf. Bisa saja siapa nama pahlawan dari mana, atau tadi apa rumus matematika ini. Jadi itu adalah instruksi yang kemudian mereka saat itu karena apa? Tingkat fokusnya lagi tinggi-tingginya, dan pastinya distimulus ke dalam alam bawah sadarnya, ke dalam bawah sadarnya para siswa dan siswi untuk menstimulus apa? Merecap kembali apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu. Jadi ini fungsinya untuk menstimulus saja. Pertanyaan berapa jumlah huruf S ini bisa diganti oleh Bapak Ibu, tergantung dengan materinya yang mau diberikan. Nah, ini adalah contoh. Terima kasih Pak Adam yang sudah menerangkan maksudnya bahwa di sini adalah yang dicari adalah kata tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, ini manfaatnya rekan-rekan semuanya dari ice breaking, yaitu mendapat perhatian pastinya ya. Kalau ice breaking nggak dapat perhatian, berarti ice breaking gagal. Dan saya pikir tadi di awal tugas saya sudah diawali dengan saya harus menarik perhatian dulu Bapak Ibu, sehingga semuanya penasaran. Ini mau ngapain sih Mas Adi atau Pak Adi ini seperti ini gitu loh. Kok cara pembawaannya seperti ini? Agak berbeda memang. Mungkin saya coba kesampingkan formalitas dulu karena kita akan berbicara adalah dalam situasi lain. Dan agar bisa menjadi sarana dalam menyampaikan informasi, kemudian bisa mengajak, ya, mengenal satu sama lain kalau diperlukan. Kadang-kadang saya melakukan ice breaking ketika sebuah peserta dalam sebuah forum itu tidak saling berkenalan, itu bisa dimainkan seperti itu. Terus menghibur, memfasilitasi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sambil jalan kalau nanti ada yang mau bertanya silakan ya, feel free dan silakan saja karena ini sifatnya suaranya kecil. Oke, suaranya cukup terdengar. Baik, saya sambil jalan ya. Ya, aku sih bagus. Ya, mungkin faktor jaringan ya, Bapak Ibu ya. Ya, kendala PJJ itu seperti ini. Tapi ini adalah menjadi bagian tadi. Mungkin kita akan coba dalam konteks yang berbeda. Oke, ini waktu yang tepat ya Bapak Ibu ya. Kapan sih waktunya Mas Adi yang tepat? Bisa dipakai untuk sebelum mulai program pembelajaran kegiatan inti. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah melakukankah tematik foto. Misalkan kalau saya bertanya, mungkinkah Bapak Ibu terpikir ketika besok Bapak Ibu mau masuk kelas, Ibu Bapak melakukan foto pagi, kemudian dilewat WhatsApp group, mereka mengirimkan fotoku pagi ini dengan tema mungkin indahnya lingkunganku atau benda kesayanganku, foto bersama seperti itu. Dan foto bersama itu paling tidak bisa menjadi sebuah stimulus juga buat mereka untuk bisa memberikan yang terbaik pastinya. Nah, saya sering melakukan itu kalau misalnya dikata dengan kelas-kelas pembelajaran yang 3 hari atau 4 hari. Jadi saya melakukan proses tematik. Besok saya ingin lihat kita foto bersama atau foto sendiri-sendiri dikirim lewat WhatsApp dengan mengirimkan foto dengan tema bunga. Nah, silakan, bunga apa yang kalian suka? Silakan. Kalau nggak ada bunga apa? Tanaman. Kalau nggak ada tanaman, gambar bunga. Kemudian ini, jadi kita tidak coba memberikan batasan-batasan, tapi justru mengeksplor. Dan kemudian ada tema, ada pesan yang diinginkan. Dan berikutnya bisa saja saya lempar tuh ke peserta biasanya. Besok temanya apa lagi ya? Kira-kira kalau pesertanya mahasiswa, SMA, ataupun sampai dewasa seperti Bapak Ibu ini, kalau kita memang ada training 3 hari, saya akan melempar. Besok tema kita foto apa ya? Mungkin saya akan tanya lagi. For the next ketemunya di sesi sadar gigi yang pertemuan berikutnya, kira-kira adakah tema foto, adakah tema slogan, adakah tema yang khusus yang kita lakukan? Nah, itu bisa jadi seperti itu. Kemudian waktu yang tepat lainnya adalah proses kegiatan. Saat proses kegiatan berlangsung, ya, memang dirasakan perlu. Kayak tadi saya di tengah masuk. Terus kemudian sebelum selesai program, tujuannya untuk mengevaluasi atau merecap sejauh mana peserta atau anak didik bisa memahami pesan yang diberikan. Kemudian sewaktu-waktu kita diperlukan. Nah,
Jenis ice breaking banyak ya teman-teman ya, Bapak Ibu guru ya. Kalau di buku saya itu sampai sekarang masih ada 13 dan mungkin bertambah. Di pertama saya sampaikan 13. Kalau di buku yang kedua saya itu saya sertakan juga ada 30 permainan ice breaking untuk virtual ice breaking. Oke, seperti yang kita bilang saat ini adalah sesi ice breaking. Silakan Bapak Ibu tolong buat di chat box, buatlah sebuah kata dalam bahasa Inggris dari kumpulan huruf ice breaking. Bukan huruf lain ya, hanya ice breaking. Jadi ada huruf I, C, E, B, R, E, A, K, I, N, G. Ice breaking. Kata yang kuning itu. Dari kumpulan huruf yang kuning itu, silakan bentuknya boleh bahasa Inggris, boleh bahasa daerah, boleh bahasa Indonesia, apapun bahasanya. Silakan ketik di chat box. Satu aja. Ya, satu saja. King, oke. King, oke. Cari simple ya, cari belakangnya ya, nggak apa-apa, cari aman. Break. Oke, yang baru coba berani inovasi. Yo, oke, break. Banyak loh. Ayo, ini sekaligus ini pelajaran bahasa Inggris. Mungkin kita bisa sekedar menstimulus anak siswa kita, anak didik kita ketika kita bicara bahasa Inggris tadi. Sejauh mana kosakata, kemampuan untuk berbahasa asing, ya kan? Sejauh mana vocabulary yang mereka kuasai. Nah, silakan, semakin banyak semakin bagus. Boleh berapa kali jawab? Boleh. Cie, cake, king, oke. Area, wow. Wow, Pak Ayus dari Aceh. Hore, king, wow. Hore dari mana itu? Hore, iya nggak ada tuh. Hurufnya cuma ada I, C, E, B, R, E, A, K, I, N, G. Ice breaking dari situ. Wah, udah banyak sekali ya. Coba kita lihat ya, ice. Oke, ice itu bisa jadi tadi ya, ada break, ada bear, ada nggak? Beruang. Kira-kira ada nggak di situ ya? Ada ya. Terus kemudian ada can untuk pembuka kaleng. Terus kemudian ada break ya, rem. Kemudian ada brake, yaitu rem juga. Break berhenti dan brake rem. Kemudian banyak sekali nih, crab ya, kepiting. Kemudian dari dua kata ini aja kita bisa eksplor banyak sekali. Dan ini menjadi sebuah hal yang menarik. Mungkin kata-katanya tidak harus ini. Kata-katanya bisa aja distimulus dari tadi ada inti pesan nggak sih yang mau disampaikan? Misalkan contoh nama pahlawan, bisa jadi nama jalan atau mata pelajaran khusus gitu loh kan. Kata-kata apapun yang terdapat dalam misalkan dari kata seni budaya, kita akan bikin kata apa? Nah, itu tujuannya tadi menstimulus si anak untuk coba mengeksplor kira-kira seberapa banyak kosakata, seberapa luasnya dia punya kemampuan tadi kata ya, kumpulan kata yang ada. Nah, terima kasih Bapak Ibu sudah melakukan ikut terlibat dan partisipasi. Kita lanjut lagi. Nah, ini tantangannya. Ya, dan ini yang dialami sampai saat ini. Tantangan pertama itu datang dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Datangnya dari dua hal, ya, dari dua pihak, yaitu kita sebagai pelaku dan peserta yang diajak dilibatkan. Kenapa? Muncul yang pertama adalah sikap dan perilaku. Biasanya karena apa? Biasanya karena situasi sulit atau bukan karakter saya nggak bisa melucu, tidak harus bisa melucu kalau virtual. Kemudian saya belum bisa memahami konsep ice breaking-nya, nah itu bisa belajar lagi. Terus banyak sekali yang mengganggu. Tapi yang penting saat ini yang paling menjadi tantangan adalah sikap dan perilaku kita. Dan saya pikir Bapak Ibu sebagai guru harusnya level ini sudah lewat. Artinya bukan sikap dan perilaku lagi. Karena saya yakin sekali Bapak Ibu guru ingin berusaha untuk mencoba menciptakan sebuah proses pembelajaran jarak jauh itu menjadi menyenangkan buat si anak didik. Ketemunya sudah jarang, hanya lewat text box, atau lewat chat box, atau lewat WhatsApp, atau lewat Google Classroom, atau lewat yang lainnya fasilitasnya itu. Terus kemudian tidak bisa atau kemudian membentengi diri untuk ya sudahlah hanya tugas saja yang bisa diberikan. Padahal banyak sekali yang kita bisa lakukan lewat perangkat-perangkat tadi. Belum lama ini saya pegang 5 hari kelas lewat WhatsApp kepada para karyawan di BCA, membangun engagement-nya, ada ice breaking di sana lewat voice note,
lewat foto, lewat video, lewat texting, itu muncul ice breaking-nya. Dan nanti bisa saya share nanti ke Bapak Ibu lewat grup, nanti saya tutup di UMI, kira-kira contoh-contoh yang bisa dilakukan lewat WhatsApp. Nah, tantangan yang kedua ini perangkat. Penting adanya perangkat, jangan sampai perangkat yang ada, perlengkapan yang ada, kuota, sarana aplikasi yang digunakan dan lain-lainnya itu tidak ada. Dan pastinya itu akan mengurangi keberhasilan atau harapan yang ingin dituju atau dicapai ya. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, ini penting. Ketika kita bicara, jangankan ice breaking, belajar ketika lingkungannya, sinyal, ruangan, kemudian situasinya tidak kondusif, itu sangat-sangat akan memberikan pengaruh. Nah, bagaimana caranya? Memang agak sulit, tapi bukan berarti tidak bisa membangun kebiasaan ketika kita menempatkan. Kalau saya melihat anak saya adalah ketika dia belajar, mungkin di posisinya pada saat dia nulis tugasnya udah tiduran segala macam, duduk di meja pada saat tertentu. Tapi pada saat dia menyimak pelajaran, saya minta dia duduk. Jadi memang saya akui Bapak Ibu, perannya harus dua antara orang tua dengan guru. Tapi karena kita di sini bicaranya dengan guru, Bapak Ibu tugasnya adalah pastikan sudah melakukan yang paling maksimum. Karena apa? Saya tahu ini tidak bisa sendirian, jadi perlu peran orang tua juga untuk bisa menyertakan. Makanya saya selalu bilang sama Bapak Ibu, kalau memang andai kata perlu saya berbagi untuk membangunkan para orang tua untuk bisa mensupport anak-anaknya dalam proses PJJ, silahkan manfaatkan saya rela untuk berbagi, untuk mungkin parenting, untuk bicara dengan para parents terkait dengan bagaimana sih caranya agar bisa membangun situasi proses PJJ untuk anak yang lebih baik lagi. Karena proses pendidikan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh seorang guru. Dalam konteksnya saat ini ketika banyak anak didik yang cenderung lebih banyak di rumah, ada peran orang tua di sana, dan orang tua perlu edukasi karena orang tua juga merupakan salah satu faktor keberhasilan dari proses pendidikan yang dilakukan terhadap si anaknya tersebut. Yang terakhir adalah jenis dan materi yang dia pilih. Ya. Kita harus tahu bahwa tidak semua materi yang tiba-tiba kita bisa ajak. Tadi sudah kita lakukan di awal. Bahwa tadi kita goyang-goyang dan segala macam itu ada tantangannya. Nah, jadi pastikan dulu ketika kita mengajak goyang, ketika kita mengajak bergerak atau menggunakan lagu, pastikan dulu bahwa audiens kita semuanya dalam kondisi yang pastinya bisa mendengarkan dengan baik atau menerima sinyal dengan baik. Ini tantangan utama ya Bapak Ibu ya. Termasuk tadi nih, barusan ada suara masuk, ada gangguan masuk, ini menjadi tantangan kita. Ya. Suaranya kurang bagus, betul sekali. Ini menjadi tantangan dari virtual, bukan virtual breaking aja, tapi virtual learning, virtual training, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Pastinya kita mengkondisikan dulu bahwa posisi kita itu tidak akan hilang sinyal, kemudian tidak akan ada gangguan suara-suara lainnya, tidak akan ada kemungkinan-kemungkinan yang dapat mempengaruhi menjadi lebih buruk situasinya dari kita dulu. Gitu. Kecuali mati lampu ya, kalau udah mati lampu selesai kita udah bisa ngapain gitu kan. Tapi paling tidak suaranya jelas. Nah, seperti itu. Ya, jadi kita pastikan itu dulu bisa dinikmati oleh semuanya. Nanti baru kita akan evaluasi. Karena apa? Saya yakin sekali tidak semua di kita saat ini pun berada dalam situasi sinyal yang cukup baik ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Nah, kemudian pertanyaannya, lalu gimana Mas Adi kalau untuk melakukan cara virtual ice breaking pada kegiatan daringan online? Nah, ini tipsnya saja. Kalau ini sudah dijelaskan, saya menjelaskannya detail di buku saya yang kedua. Ada 4P tahapan ya: preparation, practice, perform, dan post event. Preparation itu artinya persiapan. Persiapan itu ada banyak sekali. Kalau di buku itu saya sampaikan dari mulai mempersiapkan rencananya. Besok kita mau mata pelajaran apa? Perlu ice breaking apa ya? Kira-kira apakah perlu ice breaking? Nanti kita akan tanya balik kepada Bapak Ibu. Kenapa diperlukan ice breaking? Apakah diperlukan ice breaking? Karena kemarin ada banyak sekali rekan-rekan guru dari berbagai macam institusi. Pak Adi, saya ingin melakukan ice breaking ini, tapi kalau ini apakah nanti siswanya jadi malah ingat ice breaking-nya, bukan ingat pelajarannya? Nah, itu balik kepada bagaimana cara kita menyusun konten. Suaranya kecil banget. Nah, suaranya kecil banget. Enggak, bagus.
Oke, nah ini adalah faktor jaringan artinya. Faktor sinyal, faktor jaringan sangat mempengaruhi. Ada recordnya mungkin ya, nanti bisa di-share sama teman-teman. Ada. Bisa dinikmati kembali. Ya, siap Bapak. Ya, videonya bagus, mantap di sini. Saya di Pelosok ini, Pak. Oh, di mana Pak? Sulawesi saya tahu pasti. Di Pelosok. Palopo, ya dari logatnya maka saya bilang. Saya ini pasti Sulawesi. Oh, bagus Pak di sana ya? Ya, bagus. Siap, terima kasih. Semoga ya, mau tanya atau gimana Pak? Ya. Enggak ya, kita lanjut? Ya, lanjut Pak, lanjut. Siap, kalau gitu. Oke. Ya, ini ya, 4 tahapan besar preparation yaitu persiapan. Ada persiapannya tadi, menyiapkan rencana, menyiapkan peralatan kalau dibutuhkan. Peralatan itu seperti apa sih? Ya itu paling tidak tadi lagu, atau tadi tebakannya, bahan-bahan tebakannya, materinya, slide-nya, memang ada kata diperlukan, lalu jenis-jenisnya, kita mau pakai jenis apa? Tebakankah? Atau gerakankah? Gitu loh kan ya. Seperti saat ini, ketika saya matikan sebentar, saya matikan. Kita juga sambil belajar di mana saya ketika harus mematikan. Mi, kalau mematikan ini di mana Mi? Apa namanya mic tuh? Boleh dimatikan nggak? Itu sebelah di bawah ada mute, ada stop video, ada share, ada record. Itu di bawah tuh Mas Adi. Oh, Mas Adi lagi share screen ya, di atas Mas, naik ke atas, digerakin aja. Oh iya, siap. Oke, siap. Nah, halnya seperti ini. Hal sederhana lah, kalau memang andai kata kita bicara masalah jaringan yang kurang. Oke, Bapak Ibu, silakan ketik di chat box. Saya akan mengucapkan sebuah kata. Inti pesan ini penting. Semoga Bapak Ibu bisa membaca mimik saya. Ya, kita bermain tebak kata. Oke, siap ya. Saya akan menyebutkan sebuah kata. Kategorinya adalah kota. Kota? Ya, kategorinya adalah nama kota di Indonesia. Oke, saya akan menyebutkan. Silakan ketik di chat box. Saat ini mic akan saya matikan. Oke. Kendari, Ngawi. Oke, ada iya, oke. Iya, tepat sekali. Buat yang jawab Purwakarta, Anda berhasil menjawab dengan benar. Tadi saya bilang adalah Purwakarta. Nah, ya tepat sekali. Seperti itu. Nah, hal ini adalah hal sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika ini juga sambil mengecek. Artinya, oke, apakah visual saya terlihat dengan jelas? Nah, ini juga penting ketika Bapak Ibu melakukan pelajaran. Sebelum mulai, Ibu mau ngetes dulu nih, semuanya ngeliat Ibu nggak ya? Perhatian nggak sih sama Ibu nih semuanya di sini nih? Oke, Ibu akan mengucapkan sebuah kata yang nanti anak-anak semuanya silakan ketik di chat box ya, sambil melihat. Itu tujuannya satu, bukan hanya mencari perhatian atau ini, tapi memastikan bahwa mereka fokus. Itu. Kemudian yang kedua, dengan seperti itu, mau nggak mau mereka fokus sama Ibu atau Bapak, kita akan lihat ke layarnya. Entah itu pakai HomePod, entah itu apapun ya, kita bisa menggunakan fasilitas yang lainnya. Nah, hal yang tadi, terima kasih. Kalaupun andai kata menjawab salah, nggak apa-apa, Bapak, Ibu, itu adalah bagian dari dinamikanya. Dan pastinya, mari kita beri apresiasi, silakan berikan ikon tepuk tangan buat kita semua atas partisipasinya tadi. Nah, itu adalah contoh sederhana. Materi yang dipilih bisa kapan aja dilakukan dan kapanpun dilakukan ketika kita bisa melihat. Kenapa saya bilang seperti ini? Saya pengen sekali melihat mukanya Bapak Ibu agar saya tahu ini boring, ini waktunya saya ice breaking nih, ini waktunya ini. Tujuannya untuk mendisrupsi dan mencari perhatian, sekaligus menarik perhatian, sekaligus membangunkan kembali. Biasanya kan gitu. Tiba-tiba ketika digetarkan, oke, semuanya perhatian dulu sama Ibu ya. Kalau perhatiannya mendengarkan sesuatu yang mungkin sifatnya pengumuman atau yang lain-lain, itu mungkin bisa jadi cukup menarik gitu. Tapi ketika kita bisa membuat seperti ini, mereka akan bertanya lagi, oke, besok kita akan main hal seperti ini ya, kira-kira Ibu akan ngomong apa lagi? Siap ya, otomatis mereka menantikan momen-momen ketika Bapak Ibu
masuk dalam proses pembelajaran jarak jauh seperti ini. Oke. Yang ketiga ada perform, ya. Perform itu saat penampilan. Kalau di ini perform itu menjaga penampilan pastinya. Terus kemudian eye contact itu penting banget Bapak Ibu. Kadang-kadang kita lupa ketika kita share slide seperti ini, kemudian mata kita adalah ke slide-nya atau mata kita kepada siswa atau mata kita ke layar kita yang mungkin muncul kita bagus nggak sih tampilannya, padahal bukan itu. Kita harusnya fokus ke kameranya ada di depan sini. Makanya ketika bicara posisinya adalah kita selalu melihat kamera. Dan yang paling enak adalah bukan posisinya tinggi, bukan begini, bukan juga begini. Jadi ke atas. Kalau bisa Bapak Ibu rata-ratanya adalah rata-rata mata. Dan tujuannya tadi paling tidak itu bisa menyampaikan pesan bahwa apa yang Bapak Ibu sampaikan mereka terlihat tuh. Jadi harapannya pesan itu tidak diterima hanya dengan kata-kata atau verbalnya saja, tapi secara visual pesan itu berusaha untuk disampaikan, masuk, diterima oleh mata para pesertanya ya. Nah kemudian di perform juga ada menggunakan ekspresi wajah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, pertama kali saya online, ketika masuk di online saya nggak bisa serileks ini, menggunakan gestur yang sangat rileks. Jadi nggak flat aja. Tapi saya juga nggak minta Bapak Ibu jincrakan atau terlalu over ya. Tapi pastikan gestur itu digunakan. Karena layaknya kita berbicara, setiap hal yang kita sampaikan itu mengandung pesan. Dan ilmu komunikasi adalah seperti itu. Jadi ada 3 hal yang penting pada saat virtual pembelajaran online, baik itu virtual maupun offline, yaitu 3V. Pertama adalah verbal, kedua vokal, ketiga adalah visual. Verbal itu apa yang disampaikan, apa yang dipilih, kata-kata yang dipilih, apa yang disampaikan. Kemudian vokalnya itu intonasi, tidak harus nyentak, tidak harus juga mendayu, tapi seperti layaknya Bapak Ibu ketika berbicara di dalam kelas. Tapi kalau itu karakternya Bapak Ibu ya nggak apa-apa juga. Tapi pastikan memainkan di mana yang perlu ditekan, yang mana perlu diayun, yang mana perlu ditarik ya, seperti itu. Yang terakhir adalah visual. Apa yang Bapak Ibu sampaikan itu perlu sekali mendapatkan pesan itu ditangkap secara visual, itu luar biasa loh Bapak Ibu. Bisa dibayangkan saya pernah kita meeting Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang kalau misalkan andai kata saya melakukan pengajaran, pelatihan atau apapun pertemuan secara online, saya selalu minta open cam dong semuanya. Tujuannya adalah satu, bisa dibayangkan kita ngomong monolog, kita tidak tahu dengan berbicara dengan siapa, walaupun hadir di situ banyak orang, lalu kita tidak tahu apa yang terjadi dengan dia, apakah dia memang benar-benar mendengarkan atau tidak gitu ya, apakah dia benar-benar menikmati atau tidak, atau sekedar lintas aja, dan akhirnya kita tidak bisa mendapatkan pesan ini sebenarnya dipahami atau tidak. Nah, visual itu menjadi penting. Paling tidak dari Bapak Ibu sebagai guru ketika menyampaikan informasi, ketika menyampaikan materi-materi gitu loh kan, mungkin Bapak Ibu perlu membiasakan untuk tadi bicara menggunakan, ya pastinya hampir tidak jauh beda dengan ketika kita bicara offline sih sebenarnya. Cuman bagaimana kita membiasakan saja. Emang pada dasarnya ketika saya mulai bergerak begini, anak saya pun nanya, Bapak ngapain sih gitu loh kan. Tapi akhirnya dia pun ketika saat ini berbicara di sekolahnya dengan gurunya pada saat PJJ, saya selalu minta kamu bicaranya biasa saja karena tatap kameranya, karena rekan-rekanmu, ibu gurumu, bapak gurumu ada di situ dan kamu bicara dengan mereka hanya batasannya adalah laptop itu saja dengan jaringan. Pada dasarnya yang kamu bicarakan ya nggak perlu jangan kaku gitu loh. Jadi seperti biasanya saja. Nah, dan itu memang butuh pembiasaan. Oke, yang terakhir adalah post event. Post event itu artinya adalah tadi setelah proses pembelajaran kita bisa selalu melakukan refleksi. Ya, detailnya sebenarnya banyak sekali dan ini buku saya yang kedua. Kalau memang ada kata sedikit promosi nggak apa-apa ya Mi? Kalau ini pastinya kalau pengen bukunya gimana atau dibikinin grup sama Mas Adit gimana supaya nanti teman-teman kalau berminat bisa menghubungi Mas Adi di mana, dibikinin satu grup aja mungkin sama Mas Adi, simpen di chat, kita gabung di situ, baru nanya-nanya harganya, silahkan.
Ya, termasuk saya masih pengen untuk repeat yang kemarin nih, mungkin untuk di kelas yang sebelumnya, udah lama kita nggak bertemu. Kita punya challenge loh kemarin, antologi ice breaking dari para guru. Harusnya kita udah jadi buku kedua nih. Iya nih. Itu dari versi. Setelah baca buku Mas Adi yang kedua, kita itu lagi challenge lagi. Iya, boleh. Jadi sebelumnya kita sempat ini, artinya Bapak Ibu, saya yakin sekali Bapak Ibu punya banyak ide yang bisa digunakan, bisa di-sharing dan segala macam. Tidak harus yang sulit-sulit artinya tadi. Dan itu tadi yang saya bilang, pada dasarnya kita bisa mendapatkan atau kita bisa mengeksplornya bila mana tadi memang kita mau melakukannya. Nah, saya balik dulu ke slide. Sebentar, sebelum kita sedikit bermain di sesi yang terakhir. Nanti ada tanya jawab ya, Mas? Oh iya, bahkan sekarang pun boleh kalau Bapak Ibu mau bertanya. Beresin dulu deh. Ya, siap. Oke, nah ini di materi sudah ada juga. Terus gimana Mas cara merancang ice breaking untuk kegiatan online atau pembelajaran? Adanya 6 hal ini ya, Bapak Ibu. Gitu. Ini buat apa sasarannya? Kalau buat pembelajaran, sasarannya siapa ya? Siswa kah? Siswa kelas berapakah? Gitu. Terus jam berapakah akan dilakukan? Objektifnya apa? Tujuannya buat apa? Untuk memancing, mengevaluasi mereka seberapa mereka menyerap materi kita sampaikan, atau untuk tadi membangun suasana di awal, atau apa nih? Terus waktu durasinya berapa lama? Saya menyarankan tidak lebih dari 7 menit. Ya. Kalaupun itu bisa lebih dari 7 menit, pastikan kuat terhadap konten materi yang Bapak Ibu sampaikan. Jadi jangan sampai nanti siswanya hanya ingat ketemu Bapak Ibu untuk ice breaking apa lagi nih Pak, Bu? Oke, hari ini apa lagi nih? Jadi mereka menunggu itu. Walaupun itu adalah sebuah hal yang baik, artinya pertemuan Bapak Ibu itu ditunggu. Saat pertemuan PJJ itu kelasnya ditunggu dan selalu akan hadir di situ fokus, tapi fokusnya akan bergeser jadi fokusnya untuk ice breaking. Jangan sampai ke situ. Kemudian sarana yang digunakan, WhatsApp kah, Google Classroom kah, Webex kah, Zoom kah, kemudian SMS kah, atau video call kah, atau apa? Nah, itu penting. Sehingga dari sarana itu kita bisa tahu jenisnya akan apa, lalu cara delivery-nya seperti apa, ya. Dan berapa jumlah lubang pada gambar baju di bawah ini? Yang tahu jawabannya silakan ketik di chat box. Siap? Kalau bertanya boleh sambil ketik di chat box dulu. 2, 6. Lo semua 4, 8. Oke. 4, 2, 6, 8. Ya. Silakan ketik di chat box ya. Dan Bapak Ibu sambil menulis di chat box, Bapak Ibu tidak harus menjawabnya dengan Bapak Ibu bisa memainkan peran di sini. Apa? Karena pastinya setiap anak persis seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Dia akan menjawab berdasarkan intuisi dan perspektif dia melihat. Gitu. Kita tidak akan bicara benar atau salah di sini, tapi kita bicara sebagaimana kenapa dia menjawab itu. Kita coba gali apa alasannya. Itu yang penting sebenarnya. Bukan dari jawabannya. Kalaupun andai kata nanti pertanyaannya yang benar, yang jelas kita tahu bahwa baju itu kalau bolongnya ada 4, ya kan? Nah, tapi ketika ada jawaban yang lain, mari kita explore ya. Tangan bawah, tangan kiri kanan bawah ya, kemudian leher. Nah, yang 2 itu apa? Gambar. Gambar. Nah, itu kan ada alasan yang bilang gambar. Bisa aja kita, menurut saya gambar itu Pak. Apakah dia salah? Tidak, gitu loh. Jadi kita justru pengen tahu, adakah yang menjawab itu adalah bolongan selain Bapak? Bolong 2. Bolong 2. Nah, iya. Bolong. Makanya jadi 6. Makanya jadi 6, karena bolong 2 di bagian depan. Padahal itu gambarnya kuning. Berarti harusnya ditembus ke belakang. Ada 4 di situ, 4 di kiri, jadi 8. Intuisi yang berbeda. Kalaupun dia jawab 6, apakah salah? Belum tentu juga. Kita akan dengarkan juga dengan alasan. Nah, hal ini yang kita perlu lakukan. Kadang-kadang yang mungkin ini keluar dari konteks, tapi paling tidak kita bisa tahu bahwa anak-anak tetap fokus dan anak-anak tetap bisa walaupun ini adalah distraction ya atau sedikit pengalihan, tapi paling tidak kita tahu bahwa mereka masih fokus mengikuti apa yang kita sampaikan seperti itu. Nah, terima kasih buat partisipasinya. Ini adalah yang terakhir, yaitu 3M dalam memilih jenis ice breaking yang tepat untuk Bapak Ibu ketika melakukan kegiatan PJJ ataupun kegiatan apapun.
baik offline maupun online ya. Saya ulangi, baik offline maupun online. Yang pertama itu yang pertama mudah. Mudah buat siapa Bapak Ibu? Mudah buat kita semua. Mudah buat kita semua, betul. Kita semua itu adalah Bapak Ibu sendiri dan siswa. Ya. Jangan sampai buat Bapak Ibu aja udah sulit. Gitu loh kan, bisa dibayangkan buat Bapak Ibu aja sudah sulit, bagaimana dengan siswa. Walaupun kadang-kadang terbalik, bisa jadi buat siswa mudah, buat kita sulit, atau sebaliknya. Karena pastikan tadi mudah buat siapa? Buat Bapak Ibu dan anak. Mudah dipahami, mudah dimengerti, mudah dicerna, mudah diikuti, mudah dinikmati, mudah untuk ditangkap pesannya, semua mudah yang ada. Yang kedua, kenapa Bapak? Mudah diakses, ya betul. Sepakat. Oke, nah, saya sempat kaget tadi ada. Oke. Nah, hal-hal seperti ini yang mungkin kita bisa ini. Mungkin mohon izin Bapak Ibu, bila ada suara tadi dari luar akan masuk, itu akan mengganggu rekan-rekan yang lainnya. Jadi kalau memang nanti mau unmute atau mau menyampaikan pendapatnya, baru di unmute ya Bapak Ibu, agar situasi kelas kita atau sesi malam ini tetap bisa berjalan kondusif. Nah, terima kasih buat partisipasinya. Yang kedua menarik. Boleh Bapak, monggo silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Usman dari Kendari, Pak. Ya, silakan Pak Usman. Ini Pak, ini kan kadang kalau kita melakukan misalnya kegiatan untuk kegiatan pembelajaran yang Bapak jelaskan tadi kan kadang ada kendala di Pak, istilahnya siswanya ini kan banyak-banyak dari kampung. Sehingga dia gaptek teknologi. Jadi kadang kami itu ya seperti misalnya di daerah itu mereka kita pandu dulu lewat WA, kita pandu lewat SMS. Kadang untuk mengcopy paste absen saja susah sekali. Nah ini kira-kira kendala-kendala seperti ini bagaimana mengatasinya untuk metode di yang Bapak jelaskan tadi. Oke, baik Pak Usman. Saya ingin mengajak Pak Usman dan rekan-rekan kembali ke masa anak-anak. Kalau kita jadi anak, Pak, apa sih yang kita inginkan selalu? Bahagia, Pak. Bahagia itu bisa didapatkan lewat apa ya, Pak? Paling mudah. Ya, permainan. Permainan, tepat sekali. Dan saya yakin sekali, berapapun usianya, sehingga umur kita saat ini, permainan menjadi sebuah hal yang penting buat kita, dan itu bisa kita akses kapanpun juga, dan itu bisa buat kita bahagia, dan bahkan bisa mengikuti segalanya. Pertanyaan saya, gimana kalau kita buka besok waktunya saat ini kita bermain bagaimana caranya menggunakan WhatsApp atau bagaimana melakukan SMS. Pesannya lucu-lucu, tuliskan pesannya, caranya begini. Proses directnya bisa nggak kita melakukan itu? Prosesnya bisa nggak kita buat seperti itu? Bisa. Tinggal permasalahannya kontennya mau kita buat seperti apa Pak Usman? Memang tantangannya adalah, Pak, kita buatnya seperti apa ya? Jangan berpikir susah, Pak. Mari kita tempatkan diri kita sebagai anak itu, Pak. Ya, persoalannya begini, Pak. Karena juga kita kan dengan waktu yang terbatas, kemudian dengan tuntutan kurikulum yang kita diberikan untuk setiap KD misalnya, itu kan kita butuh mensinkronkan antara kegiatan yang akan kita buat untuk pembelajaran materi tersebut dengan kegiatan anak itu dibawa dalam keadaan gembira, kan begitu Pak pertama. Karena kita ini guru kan selalunya tidak bisa bermain dengan bermain bebas, tapi ada tujuan yang harus kita capai sesuai dengan kompetensi yang akan kita rencanakan dalam pembelajaran kita. Kadang itu kan di daerah itu banyak kesulitan di situ Pak. Ya, bisa dipahami Pak. Saya bisa dipahami Pak. Saya beberapa kali ikut relawan turun tangan, relawan kelas inspirasi sampai ke pelosok-pelosok. Artinya saya bisa pahami kondisi saudara-saudara anak didik kita yang di daerah yang sedemikian rupa. Tapi tadi memang Pak, artinya gini, saya nggak minta Pak Usman juga akan bisa memasak nasi goreng, memasak semuanya, masakan dalam satu waktu bersamaan sekaligus. Pak Usman akan menentukan mana prioritasnya.
Saat ini ketika prioritasnya adalah bagaimana cara menyampaikan unit kompetensi tadi, bagaimana menyampaikan inti pembelajaran itu terhadap siswa, yang perlu dilakukan kan ada dua pilihan nih Pak. Kita memastikan dia paham dulu atau memastikan dia bisa menggunakan perangkatnya. Kalau Bapak melakukan itu sekaligus bisa, tapi pasti akan butuh effort. Tidak ada pilihan Pak, harus salah satu yang dilakukan lebih dahulu dan dari prioritas. Iya, dan pastinya saya yakin sekali Pak, itu akan menambah energi dari Pak Usman. Makanya saya bilang, ini pekerjaan besarnya bukan cuma guru, artinya semua stakeholder yang memang concern dengan pendidikan harusnya memiliki peran penting untuk hal ini gitu. Karena sepakat sekali, Pak, jangan begitu. Kemarin saya baru ditantang bagaimana caranya membuat kelas WhatsApp menyenangkan. Karena karena ada beberapa pesantren yang memang mereka nggak pakai Zoom, nggak pakai ini, tapi prosesnya mereka hanya bisa pakai WhatsApp. Bahkan tadi yang Bapak bilang, pesan itu dilakukan tidak bisa WhatsApp karena kuota, sinyal dan segala macam. Jadi mau nggak mau lewat SMS atau telepon. Itu akan lebih tantangan lagi kan. Nah, mau nggak mau tadi kita dikejar oleh target tadi harus dicapai sekian persen. Jadi KPI-nya kan dirubah atau key performance indikatornya Pak Usman akan berubah nih. Yang sudah tersampaikan, bukan yang dipahami, tanda kutip. Kalau saya gali kembali, berapa persen yang terpahami, itu sebenarnya kan jadi PR. PR-nya bukan PR teman-teman guru, itu juga tadi balik PR semua banyak pihak di sini. Tapi, yang tadi saya sampaikan, Pak Usman, apa yang bisa Bapak lakukan dulu yang terbaik. Saya sepakat bahwa perlu effort, kita tidak bisa bermain sembarangan. Justru ini, permainan dalam ice breaking kali ini, saya nggak mengajarkan bahwa mengarahkan kepada kita bermainnya sembarangan, tidak. Justru permainan ini menjadi konten bagian dari konten materi. Tapi tadi tetap kita akan ada prioritas. Urgensinya ada di tangan Bapak. Nah, ya kemudian begini, ada satu kebetulan ini ada dari Direktorat SMK. Kami di daerah ini kendalanya Pak. Misalnya kami menggunakan Zoom. Zoom itu kan biasa kita untuk pakai pembelajaran seperti yang kita laksanakan seperti ini kan bagus sekali. Tetapi itu hanya 30 menit yang gratis. Betul. Selebihnya itu berbayar. Nah, itu juga kendala juga Pak, yang masalah berbayar ini. Sementara dari pihak misalnya dari pihak sekolah, itu juga tidak memberikan bantuan kepada kita. Misalnya semasa PJJ ini, kita selama PJJ kita hanya diberikan insentif pulsa 200.000. Ini sudah berjalan berapa semester. Nah, sementara kegiatan pembelajaran itu berlangsung terus. Nah, kemudian kalau saya punya saran untuk Direktorat SMK, apakah melalui program Webex masuk sekolah supaya sistem online seperti ini bisa diterapkan di sekolah untuk setiap mata pelajaran. Karena kalau misalnya seperti ini Pak, tidak jadi masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kami misalnya harus menghadapi dalam satu hari menghadapi 3 kelas. Berarti kan minimal sekitar 3 kali 36 berarti harus sekitar 100 orang yang kita harus hadapi. Kalau misalnya kita pakai pembelajaran istilahnya satu tingkat, ini kan bisa kita ambil satu kali. Ya. Jadi kalau misalnya kelas A, kelas B, kelas C ada materi kita bisa ambil satu kali. Yang jadi masalah kan kalau misalnya dia ada beda tingkat, berbeda kelas. Ini mohon mungkin dari pihak direktorat ini bisa meluncurkan semacam program online yang bisa diakses oleh setiap guru yang tidak terbayar, tidak terbatas ya Pak ya, untuk bisa mendukung proses pembelajaran itu sendiri ya Pak. Minimal standarnya itu ya kita pakai misalnya 60 menit ya atau 120 menit. Karena kita ambil kan seperti misalnya pelajaran produktif itu kan dalam satu hari itu ya bisa sampai 5 jam pelajaran. Ya, karena satu hari 7 jam pelajaran. Karena ada yang kalau di pembelajaran yang kelas 3 misalnya itu sampai satu hari hanya satu mata pelajaran. Nah, ini kan membuat anak menjadi bosan, Pak. Ya, kalau kita misalnya pembelajarannya hanya sistem online seperti ini. Berbeda dengan misalnya kita langsung ya offline. Kita langsung kepada bendanya.
Nah, kadang kalau misalnya kita sudah berikan video, kita sudah berikan penjelasan ini, kemudian kita suruh mereka menyimak atau mengambil poin-poin penting dari kegiatan video tersebut atau film tersebut, kadang-kadang susah Pak, apa namanya, memberikan memotivasi mereka. Nah, ini kendala kita mungkin bersama. Saya kira itu saya Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman. Kalau saya tetap berpikirnya kendala itu menjadi tantangan bersama dan apa namanya, effort memang benar sekali. Saya tidak bisa menyalahkan Bapak Ibu karena di satu sisi tuntutannya adalah KPI, ya kan, target yang harus disyaratkan begitu tersampaikan. Sementara di satu sisi lain ada beban tanggung jawab yang jelas bahwa proses pendidikan itu benar-benar tersampaikan dan bisa terimplementasi dengan baik di anak didik. Nah, ini memang sepertinya menjadi sebuah tantangan bersama. Tapi ini di chatbox sudah banyak sekali. Artinya ada beberapa fitur yang memang gratis Pak, bisa dilakukan, ada Google Meet dan segala macam. Tapi kembali memang bisa dipahami bahwa tidak setiap daerah memiliki sinyal akses, bahkan tidak ada di daerah kota-kota besar pun sinyal aksesnya bagus mumpuni, dan kemudian tidak semua siswa juga bisa menggunakan hal tersebut. Nah, balik lagi memang apa yang bisa kita lakukan. Ya, saya baliknya kepada Bapak Ibu karena yang tadi saya di awal ketika ini menjadi kendala, kita berhenti sampai di situ. Terkadang 45 menit dalam sesi Zoom itu menjadi luas ketika kita bisa mengkreasikan sebuah bentuk yang memang terlihatnya bisa menjadi luas gitu loh. Yang saya bilang tadi, konsepnya bisa jadi tapi ya tidak semudah itu juga memang Pak gitu. Jadi kita harus memikirkan konsep-konsep yang efektif ketika anak disuruh nonton terus kemudian yang ditonton juga tidak menarik. Jadi kan kita perlu gini, Bapak Ibu hadir malam ini dengan harapan kan bisa mendapat pelajaran, dan Bapak Ibu akan memutuskan untuk stay, tinggal di sini, mendengarkan atau kemudian leave, ya itu juga adalah pilihan. Ini kembali kepada bagaimana caranya kita menciptakan environment atau lingkungan kita di dalam konteks pembelajaran kita sendiri. Kalau memang kita membangunnya adalah hanya sebatas untuk mendeliver, saya pikir itu akan menjadi sebuah hal yang tidak apa namanya, bukan tidak bermanfaat, tapi mungkin tertangkapnya tadi sama siswa juga sama Bapak Ibu saat malam ini adalah, oh ya udah Mas Adi cuma mendeliver bahwa ice breaking itu begini-begini, tapi saya tidak berusaha untuk kenapa saya harus mengajak Bapak Ibu bergerak, karena paling tidak Bapak Ibu merasakan. Kenapa Bapak Ibu harus chat box? Karena saya mau melihat interaksinya. Jadi Bapak Ibu juga merasakan bahwa oh, itu kita terbangun loh. Tadi terbangun loh interaksi. Bahkan di sesi awal itu terbangun. Kok itu bisa? Pertanyaannya. Sampai keringatan. Sampai keringatan. Nah, sampai keringatan Pak Usman. Pertanyaan saya kembali, kok bisa? Pertanyaan keduanya, apakah itu tidak mungkin dilakukan kepada anak didik? Kalau dibilang, Pak, sulit mereka untuk bisa menerima itu. Nah, pada saat kita mencoba makan dengan tangan kanan, kemudian tangan kita sakit, dan kita harus menggunakan tangan kiri, itu butuh proses. Saya tidak memaksa bahwa malam ini, besok semuanya bisa menerima proses PJJ. Sampai sekarang pun banyak sekali kendalanya. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, itu yang penting. Dan saya yakin sekali semangatnya Pak Usman dan rekan-rekan semua di sini itu sama. Makanya malam ini saya hadir untuk berbagi dalam konteks tadi Pak Usman dan teman-teman. Malam ini kita bisa membuat keriuhan, membuat keceriaan, membuat kesukaan, membuat interaksi. Kok bisa ya? Itu yang akan kita refleksikan. Apa yang menyebabkan Bapak Ibu tadi kok berinteraksi dengan saya? Apa yang menyebabkan? Itu yang mungkin kita refleksikan. Kenapa siswa kita tidak bisa dilakukan seperti itu? Kalau balik tadi pertanyaannya Pak, berarti kita ada effort energi dong harus ya pastinya. Ada tambahan energi untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Ya pastinya Pak. Ketika kita mau pergi liburan, pasti kan ada effort. Kita harus kumpulkan uang, kita harus siapkan ini, kita harus siapkan itu, benar-benar bisa pergi menikmati liburan pada waktu yang tepat. Kalau kita diam saja mau liburan, apakah kita bisa liburan? Jadi pastinya akan ada energi yang terjadi. Demikian ya Pak Usman ya, rekan-rekan ya semuanya. Sekali lagi apa yang saya sampaikan mungkin ini juga bagian dari sharing ya, dan saya pikir Bapak Ibu juga punya refleksi yang lain yang bisa
Oke, Pak Adiwalio, ini kira-kira untuk materinya sudah selesai atau belum ini? Atau masih ada lanjut? Sudah, tadi yang terakhir adalah 3M yang terakhir, kira-kira apa teman-teman? Ada yang fokus kah di M yang terakhir? Setelah mudah, kemudian M pertama apa Pak, Bu? Kalau ingat? Mudah, menarik, menyenangkan. Menyenangkan. Menyenangkan buat siapa? Buat Bapak Ibu dulu, jangan buat siswanya. Kenapa? Kalau Bapak Ibu tidak senang dan terpaksa untuk melakukannya, jangan lakukan. Karena itu tidak akan memberikan impact yang berarti buat si penerima pesan. Jadi pastikan Bapak Ibu melakukannya pun dengan menyenangkan. Mari kita nikmati prosesnya. Memang ini kendala. Saat ini kita bisa melihat ini menjadi kendala, tapi tidak selamanya akan menjadi kendala. Ini menjadi tantangan kita untuk bisa melewatinya. Saya yakin sekali masih banyak di Bapak Ibu yang, Mas, ini kita harusnya begini loh, Mas, harusnya begini loh. Dan saya bilang tadi Bapak Ibu, ini peran kita semuanya. Termasuk saya sebagai salah satu politisi, saya stakeholder di dunia ini, dan saya selalu bilang, ketika saya dalam komunitas-komunitas yang lain, proses ini, ya saya harus tetap menceritakan kepada teman-teman bahwa proses pendidikan itu adalah merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan lingkungan setempat, tidak hanya guru, seperti itu. Tapi ini adalah PR bersama. Gitu mungkin Pak Soif yang bisa saya sampaikan malam ini. Nanti kita selebihnya bisa tanya jawab. Dan satu lagi sebelum menutup, mungkin Pak Soif, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Bapak Ibu semuanya, silakan tangannya seperti ini dulu. Saya mau lihat teman-teman semuanya tangannya seperti ini dulu, kita gerak-gerakan seperti ini dulu, biar paling tidak ada relaksasi yang kita lakukan, ya, setidak-tidaknya seperti ini dulu, dibuka, ditutup, kemudian dibuka seperti ini, dan semuanya siap ya Bapak Ibu sambil begini, dan pegang dagunya Bapak Ibu. Iya, siap, dagunya di atas semuanya, ya, tepuk tangan dulu buat sesi kita malam ini. Ternyata Pak Adam masih fokus dengan dagunya ya. Oke, nggak apa-apa. Dan rekan-rekan semuanya saya kembalikan ke Pak Soif. Terima kasih. Pak Sokip, silakan. Pak Sokip. Pak Sokip, halo. Pak Sokip, udah. Saya ngomong ternyata mic-nya off. Silakan Pak Sokip. Ya, terima kasih Pak Adiwalio, luar biasa, materinya sangat menarik, membuat saya tidak ngantuk lagi, tapi langsung membuat saya jadi lapar Pak. Jadi langsung video saya matikan sama hostnya kurang konsentrasi, tidak fokus. Hostnya belum ngopi. Nah ya, jadi langsung makan dulu biar semangat. Terima kasih Bapak Adiwalio, Bapak Ibu yang hadir di Sadariki saat ini. Silakan Bapak Ibu jika ada hal-hal yang patut atau mau ditanyakan terhadap Pak Adiwalio, monggo saya persilakan, bisa resen atau resen ya langsung nyalakan sendiri ya. Tapi lebih baik resen dulu aja biar ada aturannya, biar nanti mic-nya saya yang mengarahkan untuk membuka mic-nya, atau kalau perlu di kolom chat. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya. Di kolom chat banyak tuh Pak Soki pertanyaannya. Bentar, saya baca dulu sambil nunggu. Oh ini Pak Rosi bangun dulu. Silakan Pak Rosi bangun, mic-nya dinyalakan dulu sampai saya menyiapkan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Monggo Pak Rosi bangun. Perempuan ternyata. Selamat malam Bu, silakan. Selamat malam Bu. Malam Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Saya Ibu Rosi Bangun dari SMK Negeri 1 Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau. Ingin bertanya. Iya, silakan Bu. Ya. Saya ingin bertanya kepada narasumber. Ini kami sekolahnya terletak di daerah 3T Bapak Ibu, di mana siswanya itu rata-rata berada di usia yang tidak pada umumnya tidak gimana ya, siswanya itu umurnya sudah melebihi usia siswa SMK. Mungkin ada tips dari Bapak Ibu narasumber bagaimana untuk meningkatkan semangat belajar siswa, ditambah lagi memang kondisi atau letak sekolah yang berada di tengah pulau, akses internet dan juga untuk PLN sampai sekarang kami juga masih menggunakan genset. Terima kasih.
Monggo ditanggapi Pak Adi Waluyo. Terima kasih Pak Sohib. Kalau berbagi atau sharing, artinya gini, ini menarik ya. Ketika ditanyakan ke saya, apabila saya berada posisi pemilik kebijakan, mungkin saya akan menjawabnya terkait dengan itu. Tapi karena saya sebagai praktisi, bagaimana cara membangun semangat dengan kondisi seperti itu, mungkin tadi sih Bu Bangun ya, ibaratnya yang kita bisa lakukan saat ini, peran Bapak Ibu itu penting. Bapak Ibu itu adalah salah satu yang saya ingat adalah saya bisa jadi gini karena Bapak Ibu membangun harapan. Tidak hanya membangun sebuah ilmu, pengetahuan dan segala macam, tapi Bapak Ibu menanamkan harapan kepada saya akan masa depan. Dan apa yang saya bisa dapatkan saat ini, apa yang saya alami saat inilah ya, itu adalah harapan ketika apa yang saya lihat dari Bapak Ibu guru yang bertemu dengan saya dari mulai TK, SD, SMP, SMA gitu. Itu harapan yang tercapture atau tertanam dengan saya. Dan tadi saya baliknya sebagai praktisi, saya pikir apa yang bisa dilakukan dengan kondisi kita tidak bisa menangis terhadap kegelapan, Bapak Ibu. Gitu. Yang kita bisa lakukan hanya kita cuma bisa menyalakan korek untuk membuat sisi terang yang bisa kita lakukan saja. Walaupun keterangan itu mungkin hanya bisa menyinari di luar kita saja. Dan itu yang penting dilakukan. Selama Bapak Ibu tidak pernah redup terangnya, saya yakin semangat pendidikan itu masih ada dan harapan itu masih ada. Gitu. Jadi nggak tahu, saya yakin sekali sih Bapak Ibu gitu loh. Dengan keterbatasan, tantangan dan segala macam daerah 3T, ketemu dengan karakter siswa yang sedemikian rupa, tapi ketika Bapak Ibu bisa membangun dan menciptakan harapan kepada mereka, dan mereka bisa melihat bahwa mereka punya harapan akan masa depan, itu yang akan bisa mendorong mereka untuk mendapatkan semangat. Dan itu PR besar. Artinya tidak bisa dilihat dalam waktu yang singkat karena role modelnya ada di Bapak Ibu. Saya bisa bicara begini pada saat saya sudah menjadi seperti ini. Jadi kita bicaranya adalah ketika kita flashback ke belakang, mungkin saya saat dulu adalah bagaimana caranya, saya belajarnya biasa aja loh Bapak Ibu. Saya termasuk siswa yang badung pada saat sekolah, yaitu sering bolos, sering juga pada saatnya pulang tidak langsung pulang ke rumah dan segala macam. Bahkan saya sempat mengalami sourcing dan segala macam semuanya. Tapi tadi yang saya tahu adalah saya dibangunkan harapan oleh Bapak Ibu sebagai guru. Jadi saya nggak akan bicara panjang lebar. Sebagai praktisi yang bisa dilakukan adalah saya selalu mencoba untuk membangun harapan bahwa segala sesuatunya itu bisa. Bapak Ibu tidak harus menjadi saya, Bapak Ibu tidak harus jadilah Bapak Ibu sendiri. Berikan yang terbaik oleh Bapak Ibu. Karena pada dasarnya saya yakin sekali bahwa setiap orang akan berharap menjadi dirinya yang terbaik. Jadi tugas Bapak Ibu adalah melakukan yang terbaik sesuai dengan kapasitas kemampuan yang Ibu bisa lakukan, dan selanjutnya biarkan yang di atas yang bekerja, Bapak Ibu. Karena pastinya yang di atas juga tahu yang terbaik buat mereka. Bapak Ibu cuma sebagai jembatan untuk proses. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin tidak bisa, saya tidak bisa bicara teori, tapi saya juga tidak bisa bicara tentang secara konsep kebijakan. Tapi itu yang saya lakukan saat ini. Yang saya lakukan adalah sama persis seperti tadi, membangun harapan kepada Bapak Ibu bahwa proses PJJ ini tidak mudah. Iya, saya akui. Tapi bukan berarti tidak bisa kita kelola. Ada butuh perjuangan, ada butuh ada butuh energi tambahan yang bisa kita lakukan. Semuanya akan kembali kepada kita. Apakah kita mau mewujudkannya atau tidak, atau kemudian kita hanya melakukan proses pembelajaran itu untuk sekedar memberikan. Itu saja. Tapi saya yakin yang hadir malam ini adalah orang-orang yang ingin memberikan yang terbaik, karena itu pertanyaan-pertanyaannya luar biasa. Jadi demikian ya Ibu, mungkin yang bisa saya jawab. Tidak bisa menyelesaikan, tapi paling tidak saya bisa menciptakan, mengajak Ibu untuk membangun harapan kepada siswa didik yang mungkin secara karakter tadi Ibu sampaikan nggak ada bedanya sih Bu, karena mereka bisa menjadi yang terbaik suatu saat nanti. Itu harapan yang bisa kita berikan kepada mereka, kita bangun asa sama mereka. Itu mungkin Pak Sokif.
Terima kasih. Adi. Sekarang ini ada banyak sih pertanyaan di kolom chat, tapi intinya sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Adi Wahyudi tadi. Ini ada Pak Sokip, sorry kematiin. Selanjutnya pertanyaan dari mic bisa dinyalakan dari Pak Sugeng Winadwidadi. Monggo Pak Sugeng, silakan mic-nya dinyalakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi, begini. Pada saat kami menyampaikan materi, kemudian di materi itu di tengah-tengah kami ingin memberikan satu persepsi gitu ya. Kemudian saya hiperlinkkan ke ice breaking. Tapi setelah ice breaking itu muncul, harapan saya kan bisa match dengan materi. Ternyata anak-anak cenderung untuk memahami ice breakingnya. Kemudian endingnya ke materi itu akhirnya gak nyembung gitu. Nah, pada saat saya kan sering download itu ice breaking itu yang ada kaitannya dengan materi. Ya. Nah, itu ternyata endingnya tidak nyambung antara tujuan yang saya sampaikan dengan apa yang saya berikan persepsi di tengah-tengah materi itu. Terima kasih Pak Adi. Ya Pak Sugeng. Oke, langsung ya Pak Sokip ya. Mungkin gini Pak, saya tidak pernah artinya gini, tidak ada yang salah Pak. Mungkin kurang tepat saja dalam konteks pemilihan jenis materinya. Apakah Bapak pernah mencoba hal sederhana, misalkan isilah kata-kata berikut ini, kemudian kasih reward. Ada reward itu kecil. Mari kita kumpulkan bintang dalam target 1 minggu ke depan kita akan kumpulkan bintang. Siapa yang bintangnya paling banyak? Jadi ada reward dulu di situ. Bintang yang paling banyak. Nanti di akhir ini kita akan ada apa gitu. Jadi kita kasih the best, misalkan reward di minggu ini adalah misalkan kalau dalam bahasa Inggrisnya students of the week gitu kan, dengan bintang paling banyak. Tapi saya balik lagi tadi, mungkin kontennya kenapa mereka ingat yang seperti itu, mereka ingat ice breaking-nya saja. Bisa jadi itu jembatannya sih Pak, gitu yang pertama. Konteksnya Bapak sudah mencoba, makasih banget Pak, karena itu penting. Bapak sudah berusaha mencairkan. Yang kedua, pemilihan konten. Bisa jadi kontennya kita lihat juga bisa aja berupa TTS, teka-teki silang, ya, kita buat tadi dan menyertai. Saat ini kan kalau ngomongin misalkan evaluasi, bisa bentuknya kuis, bisa bentuknya kuis tuh kadang-kadang pakai kuisis atau Kahoot atau apapun ya. Pernahkah Bapak Ibu buat TTS khusus gitu dan kemudian di-share kepada mereka sehingga mereka itu kan permainan tuh. Mereka bermain seperti itu. Karena kalau dilihat anak-anak itu temukanlah kata yang tersembunyi di mana. Inti pesannya kita coba sampaikan loh. Ada apa namanya, nanti mungkin dari situ mungkin kita akan gali lagi kira-kira apa sih hubungannya kata ini dengan pelajaran tadi, dan tidak serta-merta kita memang yang pertama ice breaking itu pastinya gini Pak Bu, ice breaking itu pastinya dia mendisrupsi apa yang ada dulu gitu, mendistorsi apa yang ada dulu, konten materi dan segala macam semuanya. Jadi dia fokus di situ dulu. Tapi kemungkinan kita akan nariknya nih. Bagaimana cara kita menarik dari tadi? Misalkan contoh, apa sih dari kata-kata yang barusan anak-anak temukan? Misalkan ada nggak sih hubungannya dengan pelajaran yang barusan? Misalkan seperti itu. Ada proses refleksi yang dilakukan. Nah, bagaimana kita merefleksikannya itu, mungkin yang perlu kita lakukan adalah menjadi mereka cara merefleksikannya kira-kira. Selain itu apa ya kaitannya dengan ini? Mungkin kita bisa menarik dulu. Kaitannya apa sih dengan ada nggak sih kaitannya dengan pelajaran? Ada di mana? Itu kok bisa demikian? Menurutmu kenapa? Demikian. Oke, ada lagi nggak yang lain yang bisa kasih? Mungkin cara merefleksikannya Pak terhadap itu yang perlu kita coba kaitkan. Dan pastinya saya selalu seperti ini adalah proses refleksi. Ini menjadi serius, ini menjadi kuat
tergantung bagaimana cara kita memandu mau arahnya kemana, seperti itu. Tadi pertanyaan saya balik di awal, saya bilang, oh Bapak Ibu mau bergerak, silakan dijawab kenapa demikian. Dan itu akan, kalau ada yang menjawab, saya akan kejar lagi, oh Bapak mau, kenapa demikian, begini-begini, saya akan balikan. Mungkin nggak itu kita lakukan kepada anak-anak? Akan muncul pertanyaan kan seperti itu. Nah, tergantung bagaimana kita mengolah proses refleksinya, Pak. Dan pastinya tidak keluar dari konten tadi, balik ke konten, tapi tetap dengan gayanya mereka. Dan saya yakin sekali, memang tadi lagi Pak, butuh kebiasaan dan penyelarasan, karena tidak semua materi Pak Sugeng itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi memang kita konteksnya adalah yang ini mungkin cocok, yang ini tidak, yang ini bisa jadi cocok, yang ini tidak, atau yang ini bisa diulang atau besok diganti, karena anak-anak bisa jadi bosan. Gitu. Anak-anak kita pakai tantangan saat ini, Pak. Gitu sih Pak Sugeng. Ya, terima kasih Pak Adi ya penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang lain barangkali ada yang mau bertanya lagi ataupun ada yang mau bertanya lewat kolom chat, karena sepertinya di kolom chat ini isinya bukan pertanyaan semua ini. Ya, ini menarik loh Pak Sokif. Itu word. Saya Pak Sokif. Oh ada tuh Pak Sokif. Saya Pak Sokif. Oh siapa ini Bu? Bu Sri. Oh Bu Sri. Enggak Bu Sri. Angkat tangan tiba-tiba nyala mic-nya, kaget saya Bu. Awas pingsan. Oke Bu Sri. Ya, gini Pak, saya kebetulan kan ngajarnya IPA. IPA itu kan sepaneng gitu ya. Jadi gurunya juga ikut sepaneng begitu lah dengan tapi saya belum pernah nyoba pakai. Itu apa Bu? Pak? Sepaneng itu apa ya? Pusing. Kira terlalu beban gitu loh Bu, terlalu beban mikirnya. Bukan sebenarnya kan bukan semuanya orang Jawa nanti nggak ngerti sepaneng kan? Iya. Pusing ya, terlalu mikirnya babas gitu. Iya, jadi kalau IPA itu anak-anak sudah baru masuk aja sudah kayak pusing begitu. Akhirnya gurunya juga ikut pusing. Nah, dengan materi ini mungkin akan saya coba. Mudah-mudahan COVID bisa segera berlalu sehingga bisa kita coba. Pertanyaan saya begini Pak, ketika kita pakai Zoom atau Google Classroom, apakah bisa Pak ini diterapkan Pak? Supaya anak-anak itu tidak bosan dengan Google Classroom karena tidak berjumpa dengan gurunya. Itu aja Pak, terima kasih. Siap, terima kasih Bu Sri. Aku langsung ya Pak Sokif ya. Oke, kalau pertanyaannya bisa diterapkan, sangat bisa Ibu. Tinggal masalahnya tadi, semuanya pasti ada penyesuaian. Menggunakan WhatsApp akan berbeda dengan ketika kita menggunakan Zoom. Menggunakan chatbox juga pastinya akan berbeda dengan ketika saat ini menggunakan media audiovisual seperti ini. Nah, tinggal tadi penyesuaian. Penyesuaian hal sederhana, pastinya tadi ya ketika anak-anak pusing, ibunya ikutan pusing, ambience-nya pasti akan negatif. Bu, rumus matematika sampai sekarang ternyata benar bahwa yang namanya positif ketemu positif dia akan positif. Gitu. Itu tidak berlaku kepada angka saja, ternyata kepada energi juga. Dan energi negatif akan mengurangi energi positif. Jadi semakin kecil energi positifnya, dia akan hilang tergerus dengan energi negatif yang ada. So, Bapak Ibu pertahankan energi positifnya dulu, karena positifnya dari Bapak Ibu itu insya Allah semakin besar energi positifnya. Mas Adi, aku merasa begini loh, kalau kita punya sugesti positif, ya. hal yang sulit sekalipun itu akan menjadi bisa kita lakukan. Berbeda kalau di awal kita sudah punya sugesti negatif. Ketika kita bilang saya tidak mampu, akhirnya beneran menjadi tidak mampu. Tapi kalau di awal kita sugestinya positif, itu ya yang saya rasakan ya. Ketika itu sulit, tapi karena saya mensugesti diri saya positif, hasilnya jadi positif. Iya, betul sekali. Betul sekali Umi. Dan banyak sekali ya Ibu itu bisa dilakukan. Artinya kalau bicara materi, kalau bicara konten,
perlu banyak penyesuaian. Ini coba saya share sedikit ya, Ibu. Ini satu contoh, saya ambil dari WhatsApp aja ya. Sebuah contoh di WhatsApp, bisa dibayangkan sempitnya WhatsApp itu hanya terpaku kepada ketikan foto, video yang terlampir ya. Nanti saya coba cari dulu. Ini sebuah kebenaran. Saya minta teman saya melakukan agar dia mendapatkan experience yang berbeda gitu ya. Jadi ini saya coba share sebentar. Semoga ini bisa terlihat. Sambil Mas Adi nge-share, mau informasi Bapak Ibu yang mau beli buku Mas Adi, buku kedua ataupun buku ke-1, sudah ada grupnya. Mas Adi juga udah aku masukin ya Mas. Jadi nanti komunikasinya di situ saja. Itu grupnya sudah saya berikan. Silakan Bapak Ibu yang mau berminat, tidak ada paksaan. Jadi kalau yang mau berminat membeli buku tentang ice breaking, ada 2 buku Mas Adi sudah bikin. Jadi saya udah punya buku yang pertama bagus. Saya berminat untuk buku yang kedua, jadi gabung di grupnya. Biasanya ada bonusnya, bonus pendalaman ice breaking. Pendalaman, ada coaching class buatnya free buat. Iya, ada coaching coach. Kalau Bapak Ibu beli bukunya Mas Adi. Dah, yuk silakan lanjutkan Mas. Ya, maaf ini fotonya sudah agak saya blur. Cuman intinya di sini, ini pagi-pagi Bu. Teman saya minta untuk isi di kelas. Menambahkan modul satu lagi. Contoh. Ya, silakan Mas. Oke, baik. Ini contoh sedikit saja ya Ibu. Ini saya minta teman saya melakukan seperti ini. Yang ini juga bisa dilakukan sama Bapak Ibu. Dia hanya saya minta menyapa pagi itu setiap pagi kepada para anak didik, dan ini tidak harus setiap pagi. Nanti kita bisa tantang besok siapa yang mau kirim pesan. Jadi pesan berantai itu tetap tumbuh, tetap hidup setiap saat, dan artinya mungkin di saat pelajaran biologi kita akan cobakan hal-hal seperti ini. Bisa saja Ibu. Ini contoh sederhana. Apa kabar hari ini? Kami doakan semua bla 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 bla. Bahasanya dibuat bahasa yang tidak seformal ini karena ini pesertanya adalah rata-rata dari DCA. Petugas KPR-nya, jadi kita bisa menyelesaikan. Tapi ini kembali adalah sebagai refleksi dan contoh aja. Kali ini kita berfoto selfie yang paling keren, paling oke, paling gokil. Uniknya tambah pantun motivasi di fotonya ya. Ini di sini teman saya berfoto, kemudian dia pakai pantun bahasa Betawi apa gitu. Intinya beli ketupat di pasar pagi, semangat dong. Mari kita semangat. Selamat pagi. Nah, kayak gitu tuh. Nah, hal seperti itu menjadi hal sederhana yang bisa disampaikan. Ini di WhatsApp group. Dan bisa saja kita pantun yuk. Kita pantun biologi. Artinya misalkan gini, yuk kita buat pantun. Misalkan apa kabar hari ini? Bagaimana? Semoga semuanya sehat. Saatnya kita mau biologi, semoga semuanya semangat. Nah, itu dari Ibu. Ya, pengen dengar kata-kata dari semuanya. Mungkin nanti akan muncul, aduh biologinya susah atau apa. Nggak apa-apa, tapi paling tidak mereka berprestasi. Nah, besok kita tantang lagi. Ibu coba membangun tadi engagement kepada mereka dengan cara yang berbeda. Pendekatan proses pembelajaran yang berbeda. Jadi memancing kepada mereka untuk apa ya, ternyata biologi itu bisa ya lewat pantun ya, dan itu kan membangun untuk kesukaan. Kita makan sesuatu Bu, saya Ibu dengan misalkan Ibu dengan suami gitu ya, mohon maaf kalau misalnya dia nggak mau, ini Ibu pasti akan cari cara yang lain kan untuk bisa bagaimana caranya paling tidak bisa memahami. Nah, kita coba lewat cara yang lain untuk anak-anak kita. Kadang-kadang apakah pantun, apakah apa ya, misalkan kata-kata semangat, atau misalkan tadi dengan TikTok. Nah, apalagi kayak gitu ya. Saya cepat tidak minta Bapak Ibu langsung besok belajar TikTok ya. Nanti agak-agak gimana juga. Tapi kalaupun itu menjadi sebuah bagian untuk menjembatani kemudahan mereka bisa berinteraksi dan mendekatkan mereka kepada Bapak Ibu, itu akan lebih baik, monggo. Karena banyak cara. Itu sih Bu Sri yang aku bisa sampaikan. Pak. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Pak Adi Waluyo. Ini mau jam 9 kurang 5 menit. Gimana Bu Mitra? Satu lagi ini ada Pak Sugeng Widadi lagi resen. Satu lagi. Pak Sugeng Widadi sudah ya barusan? Udah. Oh, kalau udah closing statement aja. Itu mungkin ada Pak Adam di chat box.
Oh, Pak Adam. Bentar. Saya cek dulu. Bapak Ibu, sebelum nanti kita tutup, nyalakan semua kamera. Mumpung kita pakai meeting, kita foto-foto bersama ya, Bapak Ibu ya. Pak Adam mana ini? Bentar. Pak Adam, gimana Kok bisa caranya langsung dibaca aja Pak Adi? Ini Oke, saya nyari. Siap. Gimana caranya jika guru pada saat tertentu tidak bisa mengandalkan ice breaking, sementara anak didik lagi ketagihan? Oke, saat ini kita fokus dulu. Ya, semuanya. Nanti di belakang Bapak akan kasih sesuatu yang menarik lagi. Sebelum saya akhiri, saya ingin pastikan kita lakukan nanti seperti Umi. Saya pengen tahu kira-kira sebelum kita akhiri sesi ini, saya minta volunteer dari satu guru pria, satu guru wanita. Kira-kira gayanya seperti apa ya? Saya langsung tembak Pak Bambang. Pak Bambang, nanti ketika kita berfoto, seperti yang Umi Tira sampaikan, kita akan berfoto seperti gaya apa Pak Bambang? Kalau saran dari Pak Bambang. Gaya gini. Oke, gayanya begitu. Siap, berarti ke kanan. Nah, sekarang saya sampaikan Bu Ana Lucia, karena saat ini ada di sebelah kirinya Pak Bambang. Bu Ana Lucia, kalau di kamera saya sebelah kiri Pak Bambang. Bu Ana punya gaya apa nanti? Jadi kita akan foto 2 kali dengan gaya dari Pak Bambang seperti itu. Kalau Bu Ana gayanya seperti apa? Kira-kira buat kita. Bu Ana, nanti sesi foto kita, kan begitu? Oke. Nah, kita udah dapat seperti itu. Ini adalah satu disrupsi ya Pak Adam. Artinya gini. Oke, nanti kita akan bergaya lagi, tapi pastikan saat ini kita akan lihat seperti itu. Nanti di akhir ya. Tapi saat ini kita akan fokus dulu ke yang ini dulu. Semua siap? Nah, seperti itu. Tapi itu adalah salah satu contoh kembali. Artinya semakin kita fleksibel, Pak Bu, ini juga bicara bukan sebuah hal yang wajib. Artinya taktis, terukur dengan jelas gitu. Maksudnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. Ini benar-benar Bapak Ibu akan menyelami prosesnya. Saya bisa sampai seperti ini dan saya bilang ada beberapa, saya justru tetap tantang, yuk Bapak Ibu, kalau saya merelakan diri loh, saya selalu bilang buat siapapun dari rekan-rekan ini, kalau memang saya harus hadir ke sekolah Bapak Ibu secara virtual, saya siap. Dibuatkan 1 hari buat para siswa didik, buat para guru untuk refreshing program, saya siap. Itu kita akan bikin ice breaking, saya akan masuk ice breaking, yuk kita ice breaking 1 jam 30 menit kita akan bermain bersama. Saya akan support buat Bapak Ibu karena saya yakin sekali tidak hanya Bapak Ibu yang butuh refreshment, benar ya Bapak Ibu ya? Gitu loh. Jadi kita akan refreshing, benar-benar refreshing. Mungkin nanti bisa teman-teman dari pengurus IGI kita bisa berkolaborasi. Kita punya program, kita bikin program yang bersama khusus kepada guru. Tidak hanya yang di sini, tapi di sekolahnya Bapak Ibu, saya akan coba hadir bersama dengan rekan-rekan saya nanti yang lainnya, tidak hanya saya sendirian, termasuk juga kepada anak didiknya. Kita buatkan program refreshment yang tujuannya tadi, yuk, karena teman-teman siswa didik butuh refreshment juga, walaupun secara virtual. Nah, hal itu yang mungkin bisa kita lakukan Bapak Ibu, nanti dalam konteksnya ada inti pesan tadi yang mungkin Pak Adam sampaikan. Nanti kita akan belajar juga, nanti kita akan tetap ini, tapi tidak semuanya bermain gitu. Jadi seperti tadi saya bisa menjanjikan di akhir. Terus balik ke kontennya dulu. Itu mungkin Bapak Ibu untuk mengakhiri sebelum ditutup. Kalau memang ada pertanyaan lagi seperti biasa, saya selalu open mic, open waktu apa saja. Kalaupun mau pendalaman lagi, monggo saya siap. Silakan mau direct lewat Twitter. Mau bertanya nih Pak. Kenapa? Halo. Siap. Isi daftar hadir Pak, tapi saya lupa paspor saya punya paspornya saya punya email, makanya saya masuk di situ. Oke, Pak Rancang, silakan teman-teman panitia, Pak Rancang isi daftar hadir nanti itu. Habis kita tutup nanti Bapak saya tanyakan ke panitia yang bikin sertifikat ya Pak ya. Ya Bu, oke, terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya yakin sekali masih banyak waktunya dan kalau paspor email kan yang punya bapaknya sendiri. Nanti ya Pak Bahar, habis ini ya kita tutup dulu ya. Sebentar Pak Sokipnya udah bingung. Oke. Ayo silakan Pak Sokip. Ya, saya kembalikan semuanya ke rekan-rekan panitia. Sama-sama dari Lumajang Pak Sokip ya.
segala sesuatu yang mungkin masih kurang ya. Kalau mohon maaf Bapak Ibu bila ada yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Saya sekali sharingnya mungkin belum dalam, tapi paling tidak bisa menstimulus. Dan tadi saya masih membangun harapan bahwa PJJ itu memang tidak mudah. Proses pembelajaran jarak jauh dengan virtual itu bukan tidak mudah, sangat tidak mudah dan penuh tantangan. Tapi tantangan itu bukan tidak bisa dilewati. Kita bisa berproses bersama atau kita tidak mau ikut dalam proses tersebut. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan, salah satu lewat ice breaking. Dan kembali, ice breaking bukan satu-satunya tujuan. Tetap pendidikan dan materi-materi itu adalah tujuannya buat anak-anak. Ice breaking adalah salah satu alat untuk bisa mempermudah atau membantu proses pembelajaran itu sendiri. Jadi Pak, Bu, harapan itu jangan berpanjang karena saya sendiri di sini berharap kepada Bapak Ibu agar tidak pernah lelah pastinya. Jadi biarkan harapan itu tetap bersinar. Anak didik Bapak Ibu di sana butuh harapan yang dibangkitkan dan tetap dipelihara oleh mereka lewat role modelnya Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan yang luar biasa dan semangatnya yang luar biasa membuat kami yang hadir di semangat untuk menerapkan ice breaking pada kegiatan kita walaupun dalam kondisi PJJ. Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, izinkan Bapak Ibu untuk kita melakukan sesi foto bersama. Silakan untuk kameranya